Selamat pagi, Bapak Ibu rekan sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Selamat datang kembali di ruang belajar bersama Sodet, Social Development Talk, sebuah kegiatan diskusi mengenai isu-isu pembangunan sosial terkini. Perkenalkan, saya Matahari Farhan Sahat yang akan bertindak selaku host dan juga moderator pada diskusi hari ini. Sebelumnya tak lupa, mari kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah kepada kita kemerdekaan sampai 75 tahun lamanya. Semoga sebagai insan sosial yang berbudi, kita dapat turut mendukung pembangunan Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terbaik, di hari yang cerah ini, Sodet kita akan mendiskusikan mengenai ekonomi rakyat dalam pusaran pandemi. Kita ketahui bahwa virus COVID telah berdampak buruk pada berbagai sektor, tak lepas juga pada sektor ekonomi. Khususnya berdampak pada usaha kecil mikro dan menengah, serta juga koperasi-koperasi rintisan yang sedang tumbuh. Nah, untuk membahas mengenai tema tersebut, saat ini telah hadir bersama kita Dr. Hempri Suyatna, SOS MSI, seorang pakar ekonomi kerakyatan yang senantiasa dekat dengan masyarakat kecil pada setiap aktivitasnya. Selamat pagi, Pak Hempri. Apa Pagi, Mas kabar? Salam Saiz. sehat, Pak Hempri. Salam sehat, Mas Saiz. Alhamdulillah, Mas Saiz. Sehat. Kondisi yang baik ya, Pak Hempri. Ya, nggih. Baik. Sebelum diskusi saya mulai, akan saya sampaikan tata cara diskusi pada Sodet kali ini. Bahasan akan disampaikan oleh Bapak Hempri dengan waktu maksimal 30 menit saja. Kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silahkan bagi para peserta, Bapak Ibu sekalian untuk bisa menuliskan di kolom chat atau juga bisa mengangkat tangan dengan fitur Webex yang telah ada tersebut. Jika nanti banyak yang mengangkat tangan, nanti saya akan memilih siapa dulu yang bisa mengajukan pertanyaan. Baik, monggo Pak Hempri untuk menyampaikan pemaparannya bagaimana kondisi rakyat saat ini menghadapi pusaran pandemi COVID-19. Nggih. Terima kasih, Mas Saiz. Ya, selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, Pak Kadep dan juga Ibu Kaprodi S2, kolega-kolega di PSDK. Ini juga saya kira teman-teman dari luar negeri ya, di sana sudah mungkin waktu jam sore ya ini, Mas Udin dan Mbak Dian ya, yang saya kira mengikuti acara hari ini, dan juga teman-teman ini Pak Lurah dari Gunung Kidul sudah hadir, Mas Aris dari Universitas Mataram tadi, Mas Zainul, Mas Amrullah ya tadi hadir. Nah, saya kira ini luar biasa menunjukkan bagaimana apa ya, diskusi hari ini sebenarnya apa ya, lokal tapi bicara tentang UKM tapi rasa internasional gitu ya, Mas Ais ya. Nah, jadi saya mulai. Jadi tema hari ini terkait dengan bagaimana kemudian ekonomi rakyat dalam konteks pusaran pandemi ya. Saya kira ini sudah banyak diskusi-diskusi terkait dengan ini ya. Kira-kira bagaimana sih kemudian ya strategi ekonomi rakyat di era pandemi, dan nanti akan kita lihat ya. Artinya memang kalau kita cermati bahwa ya krisis COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini saya kira juga telah memberikan dampak yang luar biasa ya bagi sektor-sektor UKM, dan saya kira ancaman resesi di dunia, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus itu kan juga menjadi sebuah ancaman bagi kita. Dan kira-kira bagaimana sektor ekonomi rakyat, sektor yang menurut catatan itu 98% Indonesia adalah UMKM, kemudian juga memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja 89%, dan juga kalau dilihat dari data memberikan sumbangan terhadap produk domestik bruto itu sekitar 60%. Nah, mungkin Mbak Dina bisa dibantu step awal ya untuk mengawali. Nah, ini apa ya, saya hanya ingin sekilas ya, karena saya juga bukan ahli ekonomi makro ya, tapi kalau kita lihat ini adalah data bagaimana krisis 98 dengan 2020 ya. Ya, krisis 98 itu kan angka pertumbuhan itu adalah minus 13,13%. Nah, kemudian naik-naik sampai kemudian
tertinggi adalah di angka 6, di tahun 2007 dan kemudian stagnasi saya kira di angka 5, tapi ya di kuartal kedua itu kita mengalami minus 5, sekian persen. Nah, ini artinya ya dampak pandemi telah memberikan dampak negatif di konteks di ekonomi makro ya, dalam hal ini adalah di level pertumbuhan ekonomi dan tentunya juga mengancam mungkin ancaman resesi di dunia dan saya kira berbagai perekonomian dunia juga sudah mengalami konstruksi yang luar biasa. Ini di slide berikutnya, next Mbak Dina. Nah, ini adalah ancaman resesi ekonomi dunia ya, jadi data dari Kemenko Perekonomian, beberapa negara mengalami konstruksi yang cukup besar ya, dari Prancis sampai dengan Malaysia ya, ada perubahan dan termasuk juga di Indonesia diprediksikan bahwa di akhir tahun ini pun mungkin pertumbuhannya masih minus 1% meskipun sudah ada relaksasi ekonomi dan sebagainya. Tapi dalam banyak hal ekspor impor dengan berbagai negara luar juga masih mengalami kendala akibat dampak pandemi COVID-19 ini. Next. Nah, kemudian kalau kita kalau tadi saya hanya menyampaikan sekilas terkait dengan dampak dari konteks di ekonomi makro ya. Kalau kita lihat di dampak yang di konteks ekonomi mikro, khususnya koperasi UKM sebagai salah satu bagian dari ekonomi rakyat, ya ada banyak yang kemudian kita bisa lihat dari berbagai data. Misalnya pertama adalah penurunan omset pendapatan UKM dan koperasi. Jadi UKM hanya mendapatkan 10-15% dari omset harian dibandingkan dengan kondisi normal. Kemudian juga dampak terkait dengan ya yang kedua adalah gulung tikar dan pemutusan hubungan kerja. Ya kita lihat data per 31 Juli itu adalah banyak 2,1 juta pekerja terdampak COVID. Kemudian juga di mana 383.000 sekian adalah pekerja formal dan kemudian ada pekerja formal ter-PHK 1 juta sekian dan data dari pekerja informal yang terdampak dengan pekerjaan ada 630.905 orang. Ini adalah data dari pemerintah ya. Kemarin kalau mengacu data dari Kadin itu mereka mengklaim bahwa ada sekitar 6 juta pekerja yang terdampak dari COVID-19 ini. Nah, kalau dilihat di sektor real atau mungkin di pengamatan real, saya kira juga banyak yang mereka kemudian ter-PHK ataupun mungkin dengan banyak yang kemudian juga ter-PHK dalam arti dirumahkan, istilah dari banyak perusahaan, terus kemudian juga banyak yang kemudian hanya kerja dibayar separuh dan sebagainya, rasionalisasi karyawan dengan penggajian separuh dan sebagainya, dampak-dampak yang dirasakan oleh pelaku-pelaku UKM dan koperasi kita. Next ya. Kemudian juga soal likuiditas ya. Kalau kita lihat ya koperasi yang sudah mungkin minim perkembangannya, ternyata juga dalam banyak hal banyak anggota yang kesulitan membayar iuran anggota. Banyak beberapa koperasi yang akhirnya harus kemudian mengalami kemacetan dan kemudian mereka tidak bisa mengembalikan dari pinjaman yang mereka peroleh. Dan akhirnya banyak koperasi dan UKM yang kemudian mengalami kekurangan modal akibat dari dampak pandemi COVID-19 ini. Next. Nah, kalau kita lihat ada banyak sektor-sektor yang masih tumbuh ya. Artinya dari sisi pertanian ada tumbuh 2,19%. Nah, informasi dan komunikasi saya kira juga tumbuh yang cukup besar 10,88% dan jasa keuangan 1,3%. Artinya informasi dan komunikasi saya kira logis ya ketika kemudian sekarang dengan sistem digitalisasi, sistem daring dan sebagainya itu menguatkan sektor ini menjadi salah satu sektor yang tumbuh di era pandemi COVID-19 ini. Nah, sektor-sektor ini yang hemat saya perlu untuk kemudian juga bisa jadi ya prioritas atau mungkin juga jadi salah satu perhatian penting bagaimana kemudian mendorong sistem perekonomian kita yang kemudian berbasis lagi mendorong pertanian, kemudian juga bagaimana sektor digitalisasi itu menjadi penting dan sektor jasa keuangan itu bagian hal-hal yang harus kemudian diperhatikan di dalam era COVID-19 ini. Next, Mbak. Nah, meskipun tadi dari data-data yang ada tadi kalau kita lihat kan menunjukkan sikap pesimisme, tapi sebenarnya ada sikap data optimisme ya. Ini saya tampilkan juga dari data indeks manajer pembelian Purchasing Manager Index ya untuk mengetahui bagaimana indeks pembelian di berbagai sektor-sektor ekonomi per Juli 2020 46,9%. Meskipun sebenarnya kalau di angka 50 itu menunjukkan angka yang negatif ya, angka yang masih
masih kurang ya, terkonstruksi ya. Jadi kalau 50 itu biasa, kalau di atas 50 itu menunjukkan angka yang bagus. Tapi angka ini lebih bagus dibandingkan ketika kemudian awal-awal COVID yang awal-awal COVID kemarin. Kemudian indeks keyakinan konsumen per Juli itu masih cukup tinggi, 83,3%. Artinya dibalik kemudian kita pesimis terkait dengan data-data yang tadi, bahwa ada kemudian data-data optimisme ekonomi yang kemudian bisa kemudian menjadi dasar bagi kita untuk kemudian terus berkembang di tengah pandemi COVID-19 ini. Next ya. Meskipun kalau kita lihat ya saya kira banyak kemudian juga kita lihat ada banyak adaptasi yang dilakukan oleh UKM ya di tengah kemudian himpitan ekonomi yang dilakukan ya area disrupsinya kan adalah di sektor pasar dan di sektor operasional ya di sektor operasi ya sehingga kemudian banyak yang kemudian kita lihat mereka melakukan berbagai strategi adaptasi ya kemudian dengan melakukan pembekuan operasi kemudian bagaimana mengeksploitasi permintaan kemudian melakukan ekspansi sumber daya. Kemudian juga ada banyak eksplorasi new capabilities ya, kapasitas baru ataupun juga meningkatkan ekspansi usaha mereka. Nah, ini yang kita lihat dari pengamatan yang kita lakukan, artinya meskipun tadi ada dari sisi data-data statistik itu menunjukkan bahwa sektor UKM ini menjadi mengalami terkendala, tapi mereka ternyata juga cukup lentur di dalam menghadapi berbagai bentuk-bentuk strategi adaptasi UKM yang dilakukan ya dan banyak yang kemudian beralih ke sektor tadi exploration of new capabilities ya. Sekarang banyak yang kemudian mereka berpindah transformasi pekerjaan ya, yang mereka korban PHK misalnya, kemudian mereka lari ke sektor konveksi. Ya kemarin Jawa Tengah itu salah satu contoh mereka membeli produk-produk masker ya dari masyarakat dari penjahit yang ada di sana ini bagian juga dari bahwa sektor konveksi, pembuatan masker, APD dan sebagainya juga mungkin menjadi new capabilities, termasuk mungkin sektor perdagangan dan sebagainya. Mas Sais misalnya kemarin juga mengembangkan urban farming ya, meskipun agak ahli pertanian tapi mengembangkan urban farming itu kan bagian dari upaya untuk kemudian melakukan new capabilities di sektor masa perkotaan di era pandemi COVID-19 ini. Next, Mbak. Nah, meskipun tadi kalau tadi kan data-data yang cukup apa ya data-data statistik, tapi ya kalau kita lihat ada banyak ironi kebijakan ekonomi rakyat di era pusaran pandemi. Ini saya juga bicara secara apa ya mungkin hal yang saya kira juga ya di tengah kita menderita meskipun juga banyak kebijakan yang positif, tapi ternyata ada banyak kebijakan yang kemudian ya paradoks kebijakan ekonomi yang kemudian kalau ini tidak diantisipasi ya kemudian akan justru kemudian menyulitkan sektor ekonomi rakyat untuk kemudian tetap berkembang di era COVID-19 ini. Yang pertama misalnya kemarin muncul PP nomor 25 tahun 2020 terkait dengan penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat (TAPERA), bahwa setiap pengusaha itu harus menyisihkan untuk konteks kepentingan tabungan perumahan rakyat. Oke, dari satu sisi mungkin bagus, tapi sisi lain di tengah banyak kesulitan yang dihadapi oleh para pelaku UKM, ya ini tentunya menjadi sangat ironi. Ya, ini seharusnya mungkin bisa ditunda ini. Nah, pengesahan ini adalah ketika bulan-bulan April Mei kemarin yang tentunya ini banyak menyakiti pelaku UKM di dalam negeri. Belum lagi kalau kita lihat ekonomi politik bantuan sosial ini yang akhirnya banyak yang salah sasaran dan ya akhirnya kemudian justru yang kemudian kita lihat banyak bantuan sosial yang kemudian dengan dipolitisasi dengan yang salah sasaran dan untuk kepentingan politik tertentu, apalagi ini menjelang di beberapa daerah di DIY misalnya, kalau kan ada pilkada dan ada pilkades juga ya ini yang pilkada 9 Desember, pilkadesnya setelah itu. Ini saya kira semua di Indonesia juga demikian karena kemarin muncul surat edaran Mendagri dan bantuan sosial termasuk yang terakhir kemarin diluncurkan oleh pemerintah dengan bansos UKM dan sebagainya itu juga sangat rentan. Ketika kemudian kita melihat ekonomi politisasi berbagai bentuk bantuan sosial ini. Kalau kita lihat kemarin kenapa mundur dua staf khusus presiden ya terkait dengan Amarta, lembaga perkreditan, kemudian juga terkait dengan pemilik ruang guru ya kan juga saya lihat bahwa ya ekonomi politik bantuan sosial ini ya masih menjadi salah satu masalah yang
yang krusial di Indonesia. Artinya berapapun kemudian kita mampu mengembangkan ekspansi ekonomi rakyat secara signifikan, tapi kalau kemudian di level yang di level lain masih terjadi banyak politik transaksional, maka kemudian yang terjadi adalah ya masyarakat atau pelaku UKM hanya kemudian akan bergerak secara stagnan. Next, Mas, Mbak Dina. Mbak Dina. Nah, ini yang saya kira selain itu, saya kira juga mungkin Mbak Dina kelihatannya lagi keluar ya. Ada soal kemudian undang-undang Omnibus Law ya. Jadi rancangan undang-undang Omnibus Law yang kemudian juga ini dipaksa oleh pemerintah misalnya untuk kemudian terus digulirkan di dalam di era pandemi ini dan bahkan mungkin target Oktober itu akan disahkan. Nah, ini kan beberapa pasal kita lihat mungkin perlu kita cermati. Ya kemarin muncul di Hari Buruh itu kan muncul aksi-aksi gerakan-gerakan buruh juga terkait dengan sektor-sektor ekonomi rakyat ini. Nah, ini yang saya kira juga harus kemudian diperhatikan. Nah, artinya memang undang-undang Omnibus Law itu secara positif bisa memberikan kemudian ruang untuk kemudian ada semacam kebebasan, ada semacam liberalisasi yang memungkinkan kemudian hilangnya hambatan-hambatan berbagai investasi. Tapi di sisi lain yang perlu kita cermati adalah bagaimana kemudian peminggiran rakyat di lihat misalnya tenaga kerjaan, ya misalnya dengan dihapusnya istilah pesangon ganti dengan tunjangan masyarakat. Kemudian juga misalnya ada bahas terkait dengan beberapa hal yang kemudian misalnya tenaga kerja asing yang kemudian juga boleh masuk ke sektor-sektor yang selama ini dikuasai oleh tenaga-tenaga kerja Indonesia di sektor pekerja kasar misalnya. Ini kan beberapa hal yang memang kemudian akan merugikan dari sisi satu hal ya, dari sisi pelaku-pelaku ketenagakerjaan. Di sektor UKM saya kira atau koperasi misalnya, kalau kita lihat pasal-pasalnya oke, mungkin ada banyak fasilitasi. Tapi kalau kita lihat misalnya di dalam konteks koperasi itu hanya kemudian bahwasanya koperasi adalah minimal 3 orang. Boleh dilakukan minimal 3 orang. Dan akhirnya menurut saya membuat daya tawar koperasi itu kan hanya kira-kira ada berapa kemudian ke depan ya dengan adanya bidang-bidang yang mungkin tidak justru koperasi akan kemudian semakin tertinggal dengan lembaga-lembaga perusahaan-perusahaan ataupun lembaga-lembaga keuangan modern yang lain. Saya kira paradoks yang lain kalau kita lihat, nah ini sektor ekonomi rakyat adalah munculnya misalnya kemarin pengesahan perubahan Undang-Undang Nomor 4 ya 2009 tentang minerba. Ini saya kira juga ada banyak hal terkait dengan imunitas pemerintah dalam pemberian izin pertambangan, artinya mereka bisa ada punya hak imunitas. Kemudian sekarang izin-izin penguasaan minerba disediakan oleh pemerintah pusat dan juga berbagai bentuk perpanjangan kontrak karya dan sebagainya. Ini mungkin saya kira perlu kita cermati. Artinya satu sisi banyak kemudian kebijakan-kebijakan yang mungkin positif, tapi sisi lain juga banyak paradoks-paradoks kebijakan yang menurut saya tidak pas ketika kemudian diterapkan di tengah kesulitan UKM, kesulitan ekonomi rakyat di era pandemi COVID-19 ini. Next, Mbak Dina. Next, Mbak Dina. Ya, jadi ini beberapa hal yang saya kira memang perlu kita lihat. Artinya banyak persoalan-persoalan yang kemudian dihadapi oleh sektor ekonomi kita dan ke depan saya kira ya harus ada ya dalam konteks ini adalah strategi resiliensinya seperti apa. Ya, dalam konteks mungkin teori-teori di pengembangan UKM saya kira ya ada kemudian berbagai hal ya di tengah kemudian kondisi pandemi Covid ini saya kira harus ada daya tahan, harus ada upaya untuk kemudian membuat UKM itu terus berresiliensi dengan berbagai hal ya kira-kira bagaimana kemudian mekanisme yang dilakukan dari sisi entrepreneurial resilience ataupun juga organizational resilience ini yang memang harus kemudian kita dorong oleh untuk pemerintah bagaimana kemudian pemerintah punya semangat mengembangkan yang belum banyak dilakukan krisis pandemi kan berbeda dengan krisis yang mungkin bisa diprediksi. Kalau bencana Merapi, bencana kemudian gempa bumi yang
pernah melanda di DIY misalnya, itu kan mungkin mudah kita prediksi kapan itu bisa berakhir ya. Tapi kalau pandemi COVID-19 ini itu kan susah untuk kemudian kita memprediksi kapan ini berakhir. Sehingga kemudian strategi-strategi terkait dengan bagaimana kemudian manajemen krisis ini menurut hemat saya itu perlu untuk dilakukan sehingga kemudian UKM itu punya apa ya semangat untuk resiliensi dan tetap punya daya tahan dan lentur di tengah kesulitan mereka di era krisis ini. Next, Mbak. Ya, mungkin ada berapa kemudian dari kerangka ini yang saya kira memang kemudian kita dorong ya. Kira-kira bagaimana sih kemudian ekonomi rakyat ke depan itu akan melangkah. Jadi yang pertama adalah saya kira perlu ada stimulus sektor UKM dan koperasi dan kemudian pemulihan ekonomi lokal tadi sudah saya singgung. Terkait dengan stimulus ini saya kira sudah banyak dilakukan oleh pemerintah. Tadi sebagian sudah saya sebutkan terkait dengan permodalan. Kemarin saya meluncurkan bansos untuk UMKM. Kemudian terakhir tanggal 17 Agustus kemarin mereka menguncurkan berbagai paket-paket digitalisasi untuk UKM ya, baik itu yang dilakukan oleh Kementerian Kemenko Perekonomian, kemudian atau yang itu dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Itu ada banyak platform-platform digital yang diluncurkan oleh pemerintah untuk membantu sektor UKM ini bangkit dari pandemi COVID-19 ini. Kemudian tadi yang kedua sudah saya singgung, kira-kira ya harus ada pelatihan pengembangan kapasitas terkait manajemen krisis. Nah, ini yang harus dilakukan daripada kemarin kita ribut ya, misalnya kartu prakerja yang mungkin tidak jelas, kenapa nggak itu diarahkan kepada sektor-sektor UKM yang sudah jelas ya, untuk kemudian bagaimana misalnya mendorong mereka pelaku UKM itu punya manajemen krisis ya di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena dari pengamatan kami tidak banyak pelaku UKM yang kemudian punya itu, baik itu misalnya terkait dengan manajemen krisis, cadangan ketika mereka melakukan cadangan ketika mereka melakukan cadangan sumber daya yang mereka miliki, hampir semua tidak memiliki cadangan. Kemudian juga terkait dengan bagaimana manajemen resiko, mereka nggak punya. Bagaimana kemudian kapasitas mereka melakukan inovasi, itu mereka nggak punya terkait dengan itu. Nah ini yang menurut saya harus didorong di dalam konteks itu yang dibungkus dengan adanya green design pemulihan ekonomi lokal. Kemudian juga yang ketiga dari daya beli masyarakat sektor UKM ya, gerakan bela beli produk lokal, produk UKM. Ini yang harus dilakukan karena sebagian besar pelaku UKM itu kan ini daya tahannya itu kan nggak kuat karena daya beli masyarakat itu rendah sehingga pemasaran mereka terhambat. Nah, ya karena tadi gajinya minim, penghasilannya minim, akhirnya mereka pun untuk membeli produk-produk itu pun juga minim dan ini akhirnya membuat UKM itu juga minim penghasilan. Sehingga menurut hemat saya perlu ada gerakan-gerakan ini. Bagaimana bela beli produk lokal itu menjadi bagian yang harus dilakukan di era pandemi sehingga perputaran uang itu tidak lari ke mungkin khususnya ke internasional tapi justru ke lokal-lokal entah itu di Jogja, di Mataram misalnya. Sehingga ini yang ya atau di Jakarta dan ini yang harus kita dorong bahwa dengan ini harapannya perputaran uang itu bisa kemudian menjadi kuat di situ. Yang keempat adalah model belanja online ya dengan konsep-konsep digitalisasi ya karena kalau kita lihat dari data 59% UKM itu berubah ke penjualan daring selama pandemi COVID-19 ini. Nah, ini yang kita lihat dari data di sebelahnya bagaimana internet itu mampu menjadi penyelamat UKM sebenarnya dari kondisi krisis. Tapi yang perlu kita cermati, kira-kira apakah konsep-konsep digitalisasi ini cocok dengan masyarakat kultur masyarakat kita atau enggak? Karena kalau lihat dari pengamatan termasuk kemarin kami melakukan konsep model belanja online di pasar Sambilegi misalnya, khususnya yang di pasar, itu ternyata sebagian besar masih suka ketika kita melakukan transaksi secara langsung. Ya, atau mungkin kita mengamati di berbagai platform UKM yang lokal ya. Kalau yang nasional yang punya nama, saya kira mereka sudah punya basis nama. Tapi kalau yang baru-baru ini kadang-kadang juga menjadi soal karena harus ada sosialisasi, promosi dan sebagainya yang itu mungkin menjadi salah satu kendala di situ. Next, Mbak Dina. Nah, kalau kita lihat dari data ya, ini saya kutip data dari Kata Data Center ya. Jadi ya indeks kesiapan digital kita kalau di Jabodetabek itu masih di kelas menengah ya. Jadi dari skala 0 sampai 1 sampai 0 sampai 5 ternyata pelaku UKM masih pada taraf di angka 3,6. Dan generasi yang semakin tua itu memiliki indeks kesiapan digital yang lebih rendah dibandingkan dengan
generasi yang lebih muda ini, terutama kalau kita lihat mungkin ini apa ya tadi di konteks di pasar yang kami alami, ya sebagian besar 90 mungkin 80% mereka kadang-kadang nggak melek terhadap soal digital ini, dan kadang-kala konsumen pun juga keluar 5.000, 10.000 untuk ongkos juga mikir, ya sehingga kadang-kala jangan-jangan digitalisasi ini hanya cocok untuk kelas-kelas menengah ke atas, tapi untuk kelas-kelas menengah ke bawah mereka lebih suka transaksi langsung, karena 5.000, 10.000 bisa untuk beli lombok, brambang, bawang, dan sebagainya yang bagi masyarakat kecil itu sangat berharga untuk dapur sehari-hari. Nah, ini beberapa tantangan-tantangan terkait dengan digitalisasi yang diukur dari tadi indikator optimisme, kompetensi, keamanan, dan kenyamanan. Next, Mbak Gina. Nah, ini yang terus kemudian strategi yang lain yang mungkin bisa kami sampaikan adalah bagaimana kemudian ya pelatihan fasilitasi untuk UKM-UKM baru, urban farming, kuliner, konveksi, dan sebagainya yang itu harus sudah difasilitasi di dalam pengembangan ekonomi ke depannya. Termasuk tadi sudah saya singgung, misalnya contoh Jawa Tengah membeli konveksi masker dan APD dari pelaku-pelaku UKM lokal di sana, saya kira juga akan itu bagian dari konteks fasilitasi untuk UKM-UKM baru atau urban farming misalnya. Apakah misalnya masa es kemarin dengan urban farming kangkung, lele, dan sebagainya itu akan membeli kangkung dan lele dari situ? Nah, ini juga jadi pertanyaan, saja hanya sekedar mengembangkan tapi kemudian keberlanjutannya nggak ada. Ini harus didorong fasilitasi untuk UKM-UKM baru di situ. Kemudian juga inovasi, ini kalau kita lihat ya, dengan adanya pelatihan manajemen krisis, saya kira sudah ada inovasi-inovasi produk yang sesuai dengan konteks pasar. Dan yang poin keenam adalah kira-kira jaminan social insurance untuk UKM seperti apa. Ini sudah banyak digagas, asuransi UKM. Tapi sampai sekarang ya ide-ide itu mungkin ya belum terrealisasi. Kira-kira asuransi untuk UKM, meskipun kalau kita lihat di secara tradisional itu mungkin masyarakat pelaku UKM punya, ya. Tapi kalau dalam konteks nasional kan ini belum terlalu kemudian didorong lebih kuat ya, asuransi untuk petani, asuransi untuk nelayan, asuransi untuk ya sektor-sektor ekonomi rakyat yang lain, saya kira perlu didorong ya, apalagi ketika kondisi-kondisi krisis semacam ini. Ya kalau dulu mungkin petani masih punya lubung-lubung desa, sekarang dan ketika mereka gagal panen, mereka bisa memanfaatkan lubung-lubung desa itu untuk mereka bisa eksis ya. Tapi kalau sekarang hampir semua petani gapuktan nggak punya yang namanya lumbung-lumbung pangan atau lubung-lubung desa tersebut. Ini saya kira satu soal yang mungkin perlu didorong ke depan, paling nggak kalau inilah jaminan sosial yang sifatnya formal ya, yang paling nggak bisa membantu sektor UKM itu bisa terus eksis dan terus kemudian dibebani dengan berbagai macam. Next ya. Nah, kemudian ya karena kaitannya dengan konteks ekonomi rakyat ya, koperasi ya sebagai wadah, termasuk mungkin BUMDes di situ sebenarnya, karena kalau BUMDes sekarang mungkin masih euforia ya, karena mungkin banyak program-program Kemendes ya untuk itu. Tapi kalau koperasi itu kan sejarahnya cukup lama. Nah, tapi koperasi kemudian yang diharapkan mampu menjadi wadah-wadah sosioekonomi rakyat tadi mungkin nggak begitu berkembang di era pandemi COVID ya. Justru kemudian yang kalau terjadi adalah ya banyak koperasi-koperasi yang kemudian mati suri. Ya, banyak koperasi-koperasi yang kemudian kehilangan rohnya misalnya. Ya, padahal basisnya kekeluargaan gotong royong. Tadi yang saya katakan, undang-undang Omnibus Law yang kemudian mensyaratkan 3 orang bisa mendirikan koperasi, itu kan menghapus filosofi kuat dari koperasi sebagai filosofi kekeluargaan dan kegotong royongan. Ya, kalau dulu kan di koperasi primer 20 orang, sekarang hanya 3 orang. Ini jelas akan menghapus filosofi terkait dengan koperasi tersebut sebagai sokok guru perekonomian nasional. Kemudian saya kira karena sekarang marak era digital, mungkin saatnya bagaimana mengembangkan platform-platform teknologi untuk inovasi-inovasi produk pelayanan koperasi pembayaran digital. Sekarang yang dikenal oleh masyarakat kadang-kadang hanya koperasi kredit. Kalau UGM-nya kadang-kadang hanya Korsud Gama, hanya Koplogam, macam-macam. Tapi kalau koperasi-koperasi ya produksi ya itu yang jarang-jarang muncul. Padahal ini koperasi-koperasi ini sangat penting sekali di dalam rangka mendorong wadah sosioekonomi masyarakat apa ya yang ini harus kemudian dilakukan ya. Nah, ini yang hemat saya perlu untuk ke depan ya tadi fasilitasi koperasi produksi ini yang harus kemudian dilakukan ya. Jangan hanya sekedar kemudian ya kalau koperasi kredit untuk
konteks masyarakat ekonomi lemah saya kira nggak masalah, tapi yang selama ini difasilitasi kadang-kadang koperasi kredit tapi untuk pegawai negeri, untuk karyawan, untuk apa-apa, sehingga mereka ya kadang-kala mungkin akhirnya nggak benar-benar menjadi sebuah koperasi yang benar-benar mampu memberdayakan. Mereka sudah berdaya, ya kadang-kala mengajukan pinjaman untuk rumah, tapi ternyata prakteknya adalah untuk konteks kepentingan konsumtif. Itu saya kira banyak kita alami di dalam mungkin koperasi-koperasi yang karena mungkin belum berjalan secara ideal tersebut. Nah, next Mbak. Nah, kemudian juga saya kira juga tadi banyak inovasi-inovasi yang bisa dilakukan melalui website, medsos, platform mobil apps dan sebagainya, yang itu mungkin bisa menjadi sebuah inovasi-inovasi di dalam bentuk koperasi. Ini adalah koperasi adalah ekonomi gotong royong, ya, yang itu kemudian harus didorong. Singapura aja yang negara kapitalis punya koperasi cukup kuat yang menguasai retail 60% retail yang ada di sana, koperasi buruh. Sementara kita yang katanya sejak 1945 ya kita merdeka, kita kemudian muncul Undang-Undang 45 tentang di situ juga pasal 33, tapi koperasi di Indonesia mungkin ya nyaris kemudian banyak yang sebagian besarnya adalah mati suri. Nah, ini saya kira beberapa hal yang harus didorong, artinya justru dengan adanya krisis pandemi COVID itu menjadi momentum bagi pemerintah untuk coba melakukan revitalisasi, orkestrasi ekonomi rakyat itu bisa menjadi lebih berkembang, bagaimana mengkaitkan mungkin elemen-elemen penting dalam ekonomi rakyat, entah itu UKM, entah itu koperasi, entah itu misalnya BUMDes misalnya, atau sektor-sektor yang lain agar mereka bisa terus berkreasi, terus berinovasi, dan justru akan ya tadi mendorong UKM itu lebih punya daya saing dan daya tahan menjadi lebih berkembang. Nah, saya kira begitu Mas Ais ya untuk memantau diskusi, saya nggak usah berlama-lama ya. Jadi mungkin saya kira cukup dari saya. Mungkin waktu saya kembalikan ke Mas Ais. Monggo Mas Ais. Terima kasih Pak Hempri, sangat menarik sekali. Sebelum saya berikan kesempatan bertanya kepada para partisipan, sedikit saya ringkas. Tadi Pak Hempri sudah menyampaikan tentang ancaman, keyakinan, paradoks, kemudian juga strategi pengembangan terkait dengan ekonomi rakyat ini dalam menghadapi pandemi. Dalam strategi pengembangan itu sendiri ada terkait dengan stimulus UMKM, ada peningkatan kapasitas dan juga inovasi. Bagaimana daya beli ke bela beli produk lokal, onlineisasi UMKM, jaminan sosial, dan juga rebranding koperasi. Nah, Pak Hempri, saya mau tanya ini terkait dengan rebranding koperasi ini. Menurut saya ini cukup penting ya, apalagi terkait dengan kelembagaannya. Karena kalau saya sendiri beberapa kali begitu jalan-jalan ke beberapa desa seperti itu, kadang saya mendapati ada banner-banner begitu bertuliskan rentenir dan koperasi begitu-begitu dilarang masuk kemari begitu. Itu fenomena seperti apa sebenarnya Pak Hempri, dan bagaimana nanti rebranding atau perbaikan kelembagaan koperasi itu dilakukan? Terima kasih Mas Sais ya. Jadi memang kalau kita lihat banyak ya tadi yang kita lihat ya, koperasi yang ideal ya, filosofi koperasi itu yang memang harus kemudian menjadi paradigma di dalam pembaruan koperasi di Indonesia, termasuk tata kelola dan sebagainya. Dan kalau kita lihat memang banyak prakteknya, banyak lembaga-lembaga yang mengaku-ngaku yang namanya koperasi. Ya, labelnya koperasi karena dengan adanya label itu kan mereka akan lebih mudah dapat fasilitasi pinjaman, kemudian mudah untuk kemudian memasuki masyarakat dan sebagainya, sehingga ada banyak lembaga-lembaga yang abal-abal tapi kemudian ada koperasi. Banyak kelompok-kelompok rentenir misalnya di pasar tuh bentuknya adalah koperasi. Sehingga ini yang menurut hemat saya perlu untuk kemudian melakukan cek dan finalisasi, atau kemudian paling enggak semacam mungkin kontrol yang lebih kuat ya, untuk kemudian bahwa koperasi yang itu adalah memang koperasi yang ideal. Kebetulan Kementerian Koperasi UKM saat ini ya itu lagi gencar-gencarnya mendorong terbentuknya koperasi pangan, koperasi pertanian, koperasi nelayan dan sebagainya. Nah, karena ini memang tadi menurut saya memang lebih dibutuhkan ya, atau di masyarakat, meskipun di situ nanti juga ada
pemasaran dan kredit, tapi paling kan koperasi-koperasi ini yang hemat saya akan lebih mungkin menyentuh ya sektor-sektor ekonomi real untuk kemudian bisa menjadi berdaya. Gitu Mas Matahari. Jadi ya memang menjadi PR yang cukup berat ya, mengalami Iya. penyempitan makna. Kadang-kadang koperasi itu terus kemudian bisa meminjam uang, terus kemudian di sana lekat dengan rentenir. Baik, sekarang kita berikan waktu kepada Bapak Ibu partisipan yang lain. Di sini sudah ada yang bertanya dari Pak Juni. Begitu, Mas Hembri, bagaimana kalau koperasi ataupun BUMN yang ada didorong untuk melindungi dan mendampingi sektor UMKM barang dan jasa sampai pada tahap penjualan, sehingga mereka mendapatkan penghasilan di tengah COVID ini dengan memberikan insentif pajak yang meringankan dan ditanggung tahun berikutnya. Kira-kira bagaimana? Tadi kan yang disampaikan Mas Hembri juga pencapaian-capaian output ya. Jadi sepertinya ini Pak Juni menyampaikan saran sampai dengan capaian outcome-nya sampai bisa mendapatkan penghasilan. Terus kemudian masih dari Pak Juni juga, pajak untuk BUMN menjadi lebih ringan sehingga BUMN berlomba-lomba mendampingi UMKM. Begitu. Jadi bisa jadi masuk ke CSR-nya atau seperti PKBL-nya seperti BUMN sehingga berlomba-lomba mendampingi UMKM. Itu juga mohon tanggapan, terutama dana-dana CSR yang mungkin bisa digelontorkan untuk UMKM barang dan jasa. Itu Pak Hembri, pertanyaan dari Pak Juni. Saran-sarannya menurut Pak Hembri bagaimana? Ya, terima kasih Pak Juni ya. Terima kasih tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Juni. Tapi memang kondisi saat ini juga perusahaan-perusahaan juga berat ya, korporasi maupun BUMN dan sebagainya juga berat ya. Mereka juga melakukan rasionalisasi PHK, kemudian juga mereka melakukan rasionalisasi efisiensi biaya dan sebagainya karena memang kondisi sulit ya. Sehingga dalam kondisi semacam ini menurut saya agak susah juga mengharapkan peran perusahaan untuk bisa, apalagi ketika tadi dari hulu ke hilir. Karena sebenarnya itu adalah fungsi-fungsi state ya, fungsi negara yang memang itu harus dilakukan oleh negara di dalam rangka kemudian mendorong masyarakat atau pelaku-pelaku ekonomi ini bisa lebih sejahtera. Ini yang seharusnya dilakukan ya. Dan hemat saya tadi fungsi-fungsi negara bisa nggak dengan keterbatasan anggaran-anggaran pendapatan belanja negara atau dengan keterbatasan APBD yang ada itu kemudian bisa didorong untuk mengoptimalkan tadi gerakan-gerakan belanja produk lokal misalnya. Tadi saya contohkan dari contoh kasus di Jawa Tengah ya, pembelian masker oleh pemerintah daerah itu kan langkah yang bisa kemudian dilakukan. Atau kemudian kalau tadi atau mungkin dengan berbagai cara-cara yang lainnya yang itu intinya bagaimana kemudian menggerakkan ekonomi lokal itu dengan biaya-biaya yang dimiliki yang ada di pemerintah. Ini saya kira juga akan membantu UKM dari hulu ke hilir ya. Termasuk mungkin peran-peran ya mungkin ya peran perusahaan bisa saja, tapi menurut saya tidak harus kemudian dijadikan sebagai sebuah peran yang utama ya. Tapi paling enggak kalau perusahaan atau mungkin ya institusi-institusi yang lain itu bisa kemudian memberikan semacam paling enggak untuk membantu pemasaran lah. Paling enggak tadi di situ juga paling enggak di wilayah-wilayah binaan CSR mereka ini kan saya kira juga paling enggak sedikit membantu ya. Misalnya produk-produk UKM yang dihasilkan oleh perusahaan bisa kemudian dibeli oleh perusahaan untuk kemudian atau oleh karyawan-karyawan yang ada di perusahaan kan bagian juga yang mungkin bisa dilakukan. Tapi saya kira itu tidak jadi yang tadi karena juga perusahaan-perusahaan saya kira juga mengalami kondisi yang sulit ya sehingga mungkin yang bisa dilakukan adalah tadi bagaimana kemudian pemerintah mengkampanyekan itu mencoba mengalokasikan dengan keterbatasan dana sehingga sektor ekonomi lokal itu bisa kemudian tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah itu gitu kira-kira gitu Mas Ais. Berarti memang kuncinya itu kerjasama kolaboratif dari berbagai aktor gitu ya. Dari BUMN itu sendiri, terus kemudian didukung dari peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya. Seperti itu ya Pak Emri ya? Iya Mas Ais. Terima kasih Pak Emri. Kemudian ada ini dari Bu Susana. Terima kasih Mas Hembri atas presentasinya. Bagaimana Mas Hembri melihat perkembangan dan tantangan UMKM saat ini di berbagai provinsi kota di Indonesia? Apa yang kira-kira membedakan satu dengan yang lainnya? Bagaimana konsekuensinya? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar warga masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih baik dari berbagai program yang ditawarkan pemerintah? Seperti tadi kan Mas Hembri juga menyampaikan ada paradok
kesulitan bansos COVID seperti itu ya. Tetapi ini Bu Susana juga ingin menanyakan lebih jauh terkait dengan akses yang lebih baik dari berbagai program yang ditawarkan pemerintah terhadap UMKM. Oke, makasih. Jadi dari Mbak Susana ya, jadi cukup berat nih pertanyaannya. Jadi emang karakteristik tantangan provinsi atau kota mungkin secara umum tadi udah banyak kita sampaikan. Karena emang karakteristik UKM itu kan agak berbeda ya, agak unik ya. Jadi misalnya ada daerah-daerah yang kemudian tumbuh potensi pertanian yang kuat ya, sehingga kalau dari pertanian mungkin nggak begitu, ya meskipun terkenal tapi kan dampaknya nggak begitu signifikan. Nah, daerah-daerah yang kemudian terkenal luar biasa adalah contohnya di Jogja ya. Jogja menggantungkan pada pariwisata. Daerah Jogja, Bandung, kemudian beberapa daerah-daerah yang lain kan karakteristiknya adalah karakteristik wisata. Sehingga kemudian ketika wisatanya ambles, ya hotelnya sepi, mallnya sepi misalnya. Akhirnya kemudian dampaknya adalah ya daya beli UKM menjadi rendah. Ini termasuk di Jogja. Di Jogja 60%, 70% mahasiswanya juga pergi atau mudik ke rumah masing-masing. Ini sangat luar biasa. Saya alami, saya lihat ya memang saya belum punya data yang fix ya, tapi saya observasi di berbagai tempat kita lihat ya, atau kemarin survei Bank Indonesia yang sudah merilis itu, ternyata punya dampak signifikan terkait dengan pertumbuhan kuliner ya, yang itu selama ini menjadi andalan di Jogja. Kemudian juga kos-kosan ya, ini Mas S Dragon Kos juga sepi karena pada mudik semua ya, sektor jasa. Dan kemudian juga di sektor transportasi ya, banyak sopir-sopir ya Gojek, Grab macam-macam itu mengeluh karena dampak dari ya Jogja yang mengandalkan sektor jasa pendidikan dan pariwisata itu nggak berkembang. Sehingga kalau saya dengar ya, misalnya beberapa daerah di Jogja itu kan luar biasa penurunannya. Sleman misalnya kurang lebih ya PAD itu turun dari PAD asli itu sekitar 400 miliar ya, belum dana dari pusat, sehingga kira-kira 1 triliun itu hilang di Sleman ya di tahun ini, karena tadi banyak terdampak oleh konstruksi di sektor wisata, sektor jasa kos dan sebagainya yang selama ini menjadi andalan dari DIY. Dan memang karakteristiknya berbeda-beda tergantung pada kemudian andalan dari masing-masing daerah tersebut ya. Nah ini yang memang ya jadi problem ya di situ, sehingga ini yang saya kira konsekuensinya memang juga akan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, dan tentunya butuh kebijakan-kebijakan yang tadi punya yang juga akan disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing daerah ya. Ini yang memang harus kemudian dilakukan, dan penting untuk kemudian ya program itu menurut saya juga harus dalam konteks kacamata program-program yang inklusif dan partisipatoris. Ini yang menurut saya menjadi penting, terutama inklusif lah. Ya, ini dalam partisipatoris saya kira ada inklusivitas. Nah, banyak program-program kita kan kadang-kadang tidak tersosialisasi secara baik. Ya, banyak program-program kita yang kemudian bantuan sosial itu tidak kemudian terdisiplinasi secara baik, sehingga kemudian yang ya kadang-kadang dominasi elit lokal, apalagi ketika yang tahap pertama dulu ya kartu prakerja itu kan banyak bolong-bolongnya ya, meskipun sekarang sudah mau muncul gelombang keempat, nanti kita lihat ya kira-kira seperti apa, atau bantuan-bantuan sosial yang level dari bantuan sosial provinsi atau bantuan sosial yang sifatnya adalah dana desa dan sebagainya. Ini yang menurut hemat saya juga harus kita cermati, karena jangan sampai justru hanya sekedar karena ngejar, kadang-kala orientasi pemerintah pusat terkait dengan data itu bukan soal ketepatan, tapi lebih ke sejauh mana daerah itu mampu menyerap anggaran yang banyak, keterserapan anggaran menghadapi COVID. Ini yang mungkin harus dikoreksi. Ya kemarin misalnya contoh, Bantul itu mungkin mereka agak lamban dalam konteks bansos kemarin, sehingga mungkin sempat dapat teguran. Tapi mereka lamban karena mereka melakukan cek and recheck kembali agar kemudian tidak muncul duplikasi dan manipulasi data di situ. Tapi kemudian dicap bahwa mungkin lamban. Ya, ini yang saya kira harus ada sinergitas, bahwa satu sisi cepat tapi satu sisi juga harus tepat dan tepat. Jangan sampai kita hanya mengejar cepatnya, tapi kemudian kecepatan bantuan sosial itu tidak masuk ke sektor UKM. Termasuk ini yang program yang tadi khusus UKM ya, yang nanti juga ada bansos UKM ya sekitar 2,4 juta untuk setiap UKM yang nanti akan diluncurkan di pertengahan Agustus ini ya. Tapi belum diluncurkan, tapi pertengahan Agustus ini belum diluncurkan. Itu saya kira juga harus ada validasi terkait dengan bansos UKM, sehingga kemudian akan menjadi lebih
lebih tepat dari sisi validitas dan reliabilitas. Itu yang soal itu ya. Belum lagi nanti ada grade, pemerintah juga meluncurkan yang namanya KUR ya, kredit usaha rakyat super mikro untuk ibu-ibu rumah tangga dan korban PHK dengan 0% untuk mereka 3 sampai dengan 10 juta. Ya ini hemat saya juga harus benar-benar ada validasi di situ. Jangan sampai nanti kurnya jadi kukur-kukur, Mas. Artinya jadi kemudian ya karena banyak program-program kredit kita akhirnya mungkin macet di tengah jalan dan sebagainya karena mungkin nggak ada monitoring dan nggak ada apa ya, nggak ada pemantauan untuk itu. Ini yang menurut saya perlu kemudian didorong di level itu. Gitu, Mas. Baik, Matahari. baik, terima kasih Pak Hembri. Jadi memang tidak hanya cepat, tetapi harus tepat ya. Memang Hmm. tidak mudah juga melakukan program seperti itu di kala pandemi seperti ini. Baik, oh ada banyak sekali ini pertanyaan, Ya, Mas Hembri. Semoga tetap semangat begitu ya. Ini yang ada semangat ya. menarik nih. Ini dari Mbak atau Mas ini, Hatnatri, mahasiswa PSDK UGM terkait dengan modal sosial sepertinya. Ini cowok ini, laki-laki. Oh, Mas ya ini ya, Mas Hatna ya. Bagaimana menurut Mas Hembri gerakan solidaritas yang muncul pada awal pandemi seperti gerakan solidaritas pangan Yogyakarta? Apakah termasuk bagian dari ekonomi kerakyatan? Jika iya, mengapa gerakan ini tidak bisa bertahan lama, tidak bisa sustain seperti itu? Padahal gerakan ini juga muncul dari resiliensi masyarakat arus bawah yang tidak atau belum diperhatikan oleh negara. Lalu bagaimana cara yang tepat untuk mempertahankan gerakan berbasis swadaya ini? Yang begitu, yang biasanya hanya muncul Hmm, ketika terjadi bencana alam maupun non alam, begitu. Dan juga terkait oke. dengan kewiralembagaan ataupun kewirausahaan sosialnya ke depan. Monggo, Mas Hmm, Hebri. oke. Solidaritas, modal sosial, kewiralembagaan, kewirausahaan sosial, Mm-mm. Ya, oke. Ya, kenapa makasih. sustain? Ya, betul. Jadi memang di apa ya? Ya, ini yang menjadi kelemahan-kelemahan kita ya. Ini kan sebenarnya bagian dari konteks jaring-jaring pengaman sosial ya. Gerakan-gerakan semacam ini yang ya idealnya memang harus ada apa ya? Kalau bicara tentang konteks gerakan kan bicara tentang konteks aktor juga ya. Aktornya seperti apa? Visinya seperti apa? Ya. Kemudian juga bicara tentang konteks ya roadmap-nya seperti apa dan sebagainya. Yang ini yang harus kemudian muncul di situ dan menurut saya ya apa ya banyak sebenarnya tidak hanya gerakan-gerakan solidaritas pangan di Yogyakarta ya kemarin di beberapa daerah ya kemudian lurah mana yang di Rejo atau mana ya yang juga mengembangkan sistem gerakan-gerakan solidaritas lokal di masyarakat ya ini juga harus didorong di situ ya dan ini menurut saya ya mungkin pertama ya mungkin kenapa tadi aktornya sejauh mana mungkin aktor ini benar-benar punya visi visi jangka panjang artinya jangan hanya sekedar ini adalah sifatnya adalah karitatif sifatnya hanya untuk sesaat tapi ini harus kemudian juga dipikirkan untuk konteks jangka panjang termasuk bagaimana sih kemampuan menangkap peluang dari Hmm, gerakan-gerakan solidaritas ini yang dilakukan oleh mungkin institusi-institusi yang lain ini harus kemudian muncul. Nah ini saya kira pemerintah seharusnya juga mampu menangkap peluang-peluang tadi model-model kayak gitu untuk kemudian itu bisa menjadi bagian dari modal sosial untuk mengatasi krisis ya. Selama ini mungkin kita lihat ya, mungkin tim-tim gugus COVID atau sekarang Satgas COVID itu kayaknya juga hanya sekedar kemudian menampilkan ya, setiap hari data-data yang kena pandemi, yang sembuh berapa, yang meninggal berapa dan sebagainya. Tapi ya gerakan-gerakan untuk konteks ekonomi itu mungkin masih kurang, termasuk bagaimana merangkul berbagai stakeholder-stakeholder yang ada. Ini bagian juga yang menurut saya penting untuk mendorong adanya gerakan-gerakan ini bisa kemudian tumbuh dan berkembang di masyarakat dan akhirnya kemudian menjadi menjadi bagian yang tadi ya ke depan ini harus menjadi jejaring-jejaring pengaman sosial yang bagus di masyarakat. Nah itu dari sisi kemampuan dari sisi aktor ya, termasuk dari sisi tadi visinya seperti apa. Ya kalau bicara tentang misi paling nggak harus apa ya semacam goals ya, semacam tujuan yang kira-kira ingin dilakukan ya. Harapannya ini tidak hanya mereka harus punya visi ke depan seperti apa. Ya, jangan hanya kemudian visinya hanya sesaat, tapi kemudian juga harus ada visi-visi jangka panjang untuk mendorong gerakan-gerakan ini bisa benar-benar kemudian berdaya di masyarakat. Itu yang poin kedua dan kemudian saya kira ya ketika ada visinya jelas, kemudian strateginya saya kira seperti apa untuk mempertahankan eksistensi ini. Jadi saya kira
gerakan-gerakan ini memang potensial untuk kemudian didorong, dilembagakan, bagian dari upaya untuk kemudian mendorong resiliensi di arus bawah yang ada di masyarakat. Yang penting inilah memang gerakan-gerakan social movement, gerakan-gerakan sosial yang ya potensi untuk didorong dengan proyek-proyek ya tadi kewirausahaan sosial misalnya, dan menurut saya memang ya tema-tema konteks kewirausahaan sosial ini kan penting untuk kemudian bagaimana membangkit pemerintah perlu menjadikan solusi-solusi gerakan-gerakan sosiopreneur itu menjadi sebuah gerakan-gerakan alternatif untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran di era COVID ini yang menurut hemat saya juga belum muncul ya. Kemarin beberapa organisasi-organisasi CSO misalnya itu sudah menangkap peluang ini. Ya, ketika PP Muhammadiyah juga menyelenggarkan lomba untuk bisnis plan bisnis plan sosiopreneur untuk kondisi pandemi itu kan juga bagian dari peran CSO. Bagaimana peran penting gerakan-gerakan ini dalam mengatasi dampak-dampak masyarakat terkait dengan krisis COVID-19. Nah, menurut saya ini yang harus kemudian didorong, bagaimana ya jejaring-jejaring ini harus kemudian terus dipertahankan, dikembangkan sehingga kemudian menjadi gerakan-gerakan saudara sepangan yang gerakan-gerakan sosial yang mampu membantu peran negara di dalam mengatasi kemiskinan dan juga mengatasi pengangguran dan dampak-dampak negatif karena dampak pandemi COVID-19 ini. Itu Mas ya. Tapi Mas Henry setuju ya dengan adanya kelembagaan sosial, kewirausahaan sosial seperti itu cukup efektif dalam membantu pengurangan dampak COVID ya. Iya, betul Mas. Jadi itu yang bagian dari tadi yang saya katakan adalah social safety net ya, jaring-jaring pengaman sosial di level bawah Betul. yang itu juga akan punya dampak positif untuk membantu peran negara atau mungkin peran perusahaan misalnya di dalam kemudian menghadapi dampak pandemi ini, karena ya prinsipnya kan gotong royong ya gotong royong. Nah, ini adalah ekonomi gotong royong yang sebenarnya menjadi nilai-nilai filosofis ekonomi Pancasila kita kan, yang sebenarnya ya karena jelas ya dasar-dasar gerakan-gerakan sosial pangan ini yang menurut saya pas untuk kemudian dikembangkan menjadi salah satu bentuk manifestasi ekonomi Pancasila di Indonesia. Saya selalu banyak berteori tentang ekonomi Pancasila dari zamannya Pak Bung Karno sampai dengan zaman sekarang, tapi justru kita tidak pernah atau kurang untuk sense untuk menangkap potensi-potensi manifestasi ekonomi Pancasila yang sebenarnya banyak muncul di level bawah. Nah, ini yang harus kemudian dilakukan untuk itu, Mas. Betul. Jadi bisa jadi tidak langsung berpengaruh terhadap modal kapital, tetapi dengan perbaikan yang ada pada modal sosial begitu berpengaruh positif terhadap banyak hal ya. Iya, Iya, Mas betul. Henry. Iya, gitu, Mas. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya nih, ini juga menarik dari Mas Tondi ya ini. Membandingkan krisis ekonomi yang terjadi di tahun 98 dan saat ini di tahun 2020, bagaimana perbedaan ketahanan UMKM menghadapi krisis? Apakah sama atau berbeda atau bahkan lebih berat? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ini yang menurut saya sangat menarik. Future projection nasib UMKM. Dampak pandemi menjadikan tren deglobalisasi semakin kuat. Bagaimana produksi lokal harus mampu memenuhi kebutuhan domestik pasar sambil menunggu vaksinnya itu ketemu. Nah, kira-kira akan seperti apa ini UMKM mengambil peluang? Karena kan kita juga banyak IKM, industri kecil menengah begitu, input source-nya, bahan bakunya itu dari bahan impor. Nah, sekarang ini impornya sedikit tertutup, bagaimana kita bisa mengambil peluang dan kesempatan agar negara ini lebih kuat ekonominya? Monggo Mas Henry. Oke, makasih Mas Tondi ya ini. Mas Tondi kayaknya temannya Mas Sais ini. Jadi beberapa hal yang mungkin saya tanyakan ya, yang saya sampaikan ya. Jadi ya krisis ekonomi 98 dengan 2020 mungkin karakteristik yang agak berbeda ya. Dan akhirnya kemudian juga berpengaruh terhadap bagaimana kemudian resiliensi atau ketahanan UKM di situ. Jadi kalau 98 orang seringkali menyatakan bahwa sektor informal itu menjadi katup penyelamat perekonomian nasional, karena mungkin yang ya krisis ekonomi kan banyak yang kemudian ke perusahaan-perusahaan yang besar ya, dan kalau kita lihat di situ ya
mereka yang kemudian ter-PHK, mereka yang kemudian mengalami usahanya bangkrut, akhirnya banyak lari ke sektor-sektor informal, termasuk menjadi pedagang, kemudian menjadi terjun ke sektor jasa, dan sebagainya. Ini yang UMKM jadi bempernya gitu berarti ya Mas? ya betul ya, menjadi bumper dari penyelamat perekonomian nasional itu di 98. Nah, kalau karena ya memang krisis yang terjadi waktu itu lebih banyak terjadi ketika krisis ke perusahaan-perusahaan besar ya, pertumbuhan yang kemudian terlalu bertumpu pada ekonomi makro, bertumbuh pada pertumbuhan, orientasi pertumbuhan. Nah, akhirnya kemudian ya dampaknya adalah tadi terjadi ketimpangan yang luar biasa dan akhirnya kemudian sektor-sektor yang dibangun dengan basis kapitalisme itu ambruk. Ya, sementara kemudian sektor-sektor yang seharusnya dari sektor informal akhirnya mampu menjadi penyangga perekonomian nasional waktu itu karena ada salah kaprah dalam membangun Indonesia pada waktu itu. Jadi Indonesia yang belum kuat secara di sektor pertanian dipaksa untuk kemudian memasuki sektor-sektor jasa yang kemudian yang tidak berbasis pada pertanian. Dan seharusnya kan membangun industri-industri berbasis pada pertanian. Tapi yang dikembangkan adalah sektor-sektor jasa. Sektor industri pertanian pun sampai sekarang juga tidak pernah dilakukan secara serius oleh pemerintah. Yang terjadi adalah komersialisasi, penggusuran lahan untuk mal, untuk toko-toko besar dan sebagainya. Ini yang mungkin banyak terjadi. Nah, jadi itu yang 98 ya. 2020 ya krisis ini kan menerpa banyak pihak. Jadi kita enggak dan juga susah untuk dilihat, diprediksi. Yang namanya virus kan ya kecil ya dan kita nggak akan bisa melihat siapa dan siapa yang kena dan sebagainya. Dan kalau kita lihat memang ya dampaknya tidak hanya untuk usaha-usaha besar, sektor-sektor ekonomi lokal UKM ya, akhirnya benar-benar menjadi usaha mikro meh modar ya karena tadi usaha mikro kecil meh modar bukan usaha mikro kecil menengah ya atau usaha. Nah ini karena di dalam banyak hal mereka juga kena. Ya, apalagi ketika sektor ini juga banyak terkait dengan sektor wisata dan sebagainya yang itu ya jelas berdampak luar biasa ya dan kalau kita lihat di situ adalah ya mungkin di pasar lah ya karena kalau kita lihat ekonomi pasar itu kan ya sudah ada sekitar berapa ya 600-700 orang yang kemudian kemarin terpapar COVID-19 ya per Juli atau kemarin ini kan mengindikasikan bahwa ini adalah bisa menyerang kapan saja dan di mana saja dan sebagainya sehingga jelas sektor ekonomi real pun ikut terpuruk ya khususnya tadi sudah saya sebutkan pertama di sektor perdagangan jasa dan sebagainya meskipun beberapa sektor informasi komunikasi dan sektor pertanian itu tumbuh dengan cukup bagus ya karena mungkin sektor itu tidak punya relasi yang cukup kuat dengan sektor-sektor yang dilakukan oleh banyak orang. Nah ini yang pertama dan tentunya ini jelas lebih berat ya 2020 karena juga sehingga butuh menurut saya upaya-upaya yang lebih kuat dari pemerintah di dalam rangka untuk menghadapi krisis ekonomi ini bisa lebih teratasi dan akhirnya kan ya kita nggak pernah melakukan yang namanya lockdown secara ketat, PSBB secara ketat. Ya, karena di satu sisi kita berpikir soal isu kesehatan, satu sisi kita juga berpikir soal isu ekonomi. Ya, kalau kita hanya berpikir soal isu kesehatan, mungkin ekonomi kita akan ambruk. Mungkin kayak Mas Sais itu, Mas Rezal di Mbak Dian punya penghasilan rutin setiap bulan. Ya. Tapi lihat rakyat kecil yang ada di sana. Ya, yang mereka mungkin ya kalau mereka nggak bekerja, mungkin mereka akan mati sendiri karena nggak bisa makan dan minum. Ini yang mungkin pemerintah akhirnya menempuh misalnya bagaimana di satu sisi bahwa akhirnya di Indonesia tidak pernah dilakukan lockdown secara ketat, PSBB secara ketat ataupun kita Jogja itu statusnya tanggap darurat tapi juga nggak jelas yang ditanggapi apa yang darurat itu apa. Karena juga yang terjadi adalah justru yang kondisinya adalah benar-benar sudah normal kembali dan new normal itu juga adaptasi kebiasaan baru juga dalam banyak hal tidak banyak dipraktekkan secara bagus. Nah ini yang menurut saya ya memang hanya menjadi berat ya karena di satu sisi ya kita nggak ya kompromi antara kesehatan dan ekonomi akhirnya kemudian memperpanjang kemudian kita untuk bisa bangkit dari itu. Ya, ini yang mungkin akhirnya menjadi ya akhirnya dalam tanda petik ya mungkin sektor ekonomi harus dibuka untuk kemudian bagaimana memberikan lahan pekerjaan bagi masyarakat di tengah kemudian kita harus bersahabat ya di tengah pandemi ini. Ini yang ya memang ini yang ada di Indonesia. Kasusnya ya mungkin beberapa negara yang punya
ketahanan ekonomi lebih kuat, mungkin mereka bisa melakukan lockdown ketat kayak Mas Udin ini yang ada di Australia dan Mbak Dian ini kan mungkin mereka lockdown ketat ya karena mungkin secara ketahanan ekonomi mereka punya, tapi kita kan tadi 89, sekian persen ketenagakerjaan kita kan didominasi oleh UKM. Sehingga pilihan ini memang harus kemudian akhirnya ditempuh daripada ekonomi bangkrut, ya akhirnya satu sisi ya sisi kesehatan dan sisi ekonomi ini kemudian tetap diperhatikan. Meskipun memang ke depan ya harus ada tadi protokol-protokol kesehatan itu juga yang harus lebih diperketat ya. Ini yang hemat saya harus kemudian dilakukan. Nah, kemudian yang kedua memang nah itu saya katakan bahwa krisis pandemi menjadi sebagai sebuah momentum bagaimana kemudian ekonomi lokal ini bisa kemudian tumbuh dan berkembang di masyarakat Mas Ais. Gerakan-gerakan bila beli produk lokal, bila beli produk Indonesia, itu yang seharusnya menjadi momentum bagi kita. Ya, ini yang harus dilakukan. Konsep-konsep nasionalisme ekonomi. Ya, kalau dulu di Kulon Progo kan muncul sebelum pandemi. Ya, misalnya dengan konsep-konsep bila beli produk Kulon Progo, mangan nganggo makanan sendiri dengan makanan lokal atau baju pakaian sendiri dan sebagainya dengan produk dalam negeri dan sebagainya lah. Nah, ini yang kira-kira harus didorong di konteks di Indonesia, termasuk bagaimana kemudian jejaring ekonomi lokal ini yang harus kemudian ditumbuh kembangkan untuk menguatkan bagaimana bahwa ekonomi lokal itu harus kemudian tetap bertahan di tengah dampak negatif atau di tengah kemudian kondisi pandemi itu. Ini yang harus didorong bagaimana dari anggaran-anggaran, bantuan-bantuan itu seharusnya juga harus benar diawasi. Jangan hanya untuk konsumtif, tapi kemudian harus untuk membeli produk-produk lokal yang ada di situ. Ini kita saatnya lah, ya bela beli produk lokal, belanja di warung tetangga, belanja ning omahe tonggo, belanja ning warungnya tonggo misalnya. Itu kan hal-hal itu yang harus kemudian dilakukan sehingga ekonomi lokal kita juga bisa tumbuh dan menjadi penopang perekonomian nasional. Karena tadi ya kalau yang 89, sekian persen ini mati suri atau yang 98% ini kolaps, ya nanti dampaknya adalah ya perekonomian nasional itu akan terhambat ya. Ini yang perlu untuk didorong ke depan ya. Misalnya Mas Ais ya beli sepatu ya jangan dibeli yang produk import lah. Beli di produk-produk di Manding misalnya. Beli di Magetan misalnya. Kenapa harus produk-produk import misalnya? Ya, atau membelikan istri lipstik ya jangan lipstik sana tapi lipstik di lokal. Nah ini brand-brand lokalnya yang harus kemudian diangkat ya untuk kemudian mendorong bagaimana kemudian ekonomi lokal kita itu bisa tumbuh dengan konsep bela beli produk lokal dan mendorong bagaimana ekonomi lokal itu bisa tumbuh dan berkembang. Begitu Mas Farhan Sahat. Betul Mas Henry. Jadi memang kita harus tahu ya brand-brand lokal itu apa saja seperti sepatu. Ini saya tadi udah semangat mau ngangkat sepatu saya loh ini yang brand lokal ini. Tapi kok kayaknya nanti malah bikin malu. Terus kemudian selanjutnya ini ada jauh-jauh nih Mbak Dian nih bertanya juga. Nah ini juga terkait dengan jaminan sosial yang ada pada asuransi UMKM. Terkait dengan tanggung renteng. Nah, kan tanggung renteng itu sebenarnya inovasi dalam asuransi UMKM ya. Ini ditanyakan oleh Mbak Dian. Ada skema pembiayaan yang menggunakan tanggung renteng, angsurannya dibayarkan per minggu dengan dihadiri kelompok ibu-ibu, seperti Amarta Microfinance misalnya. Nah, pertanyaannya, bentuk inovasi apa yang sekiranya bisa dilakukan oleh lembaga kredit mikro dan koperasi dalam menjawab tantangan protokol kesehatan? Nah, Mas, inovasinya seperti apa ini kira-kira? Ada cerita buatan Mas Henry? Oke. Makasih Mas Sais ya. Jadi ya Mbak Dian ini jauh-jauh dari Australia. Jadi ini menarik pertanyaannya. Jadi memang betul. Jadi ada beberapa hal yang konsep-konsep tanggung renteng dan sebagainya itu banyak dilakukan dulu konsep-konsep di Indonesia dengan konsep dulu IDT ya zamannya Pak Mubi itu kan ya tanggung renteng ya. Tapi ternyata juga prakteknya pada nggak patuh ya meskipun tanggung renteng ya. Hanya karena mungkin mentalitas kita yang waktu itu juga apa ya sampai sekarang pun mentalitas kalau ya ini bukan kalau yang namanya ya kadang-kadang pinjam tapi nggak kembali ya. Sehingga bukan koperasi simpan pinjam ya pelajarannya tapi koperasi pinjam dan simpannya yang belakang tapi pinjam dulu. Ya ada koperasi tapi pinjam dulu simpannya belakangan. Nah ini yang
sebenarnya kita banyak contoh, misalnya beberapa hal terkait dengan konteks itu, misalnya konsep-konsep yang ada di Bangladesh dengan Grameen Bank-nya Muhammad Yunus dan sebagainya itu kan ya ternyata dengan ya mungkin harus ada ditanamkan lah kepada masyarakat ya, bahwa yang namanya apa ya, yang namanya apa ya, peminjam itu juga harus dikembalikan. Itu adalah bagian dari social investment yang harus di masyarakat, harus ada penanaman mental semacam itu, sehingga saya juga nggak yakin misalnya ya Amarta Microfinance misalnya apakah itu benar-benar juga akan lancar. Dan itu yang saya kira Amarta Microfinance itu juga apa ya, niru konsepnya agak mirip dengan konsepnya Muhammad Yunus ya, dengan bank untuk kaum miskin yang ada di Bangladesh ya. Dan ini yang memang cukup menarik. Harus ada di tahap awal, harus ada semacam janji yang kemudian harus dipatuhi mereka, bahwa yang namanya utang itu harus balik ya, namanya pinjam itu harus kembalikan, sehingga ini harus ditanam betul kepada mereka, dan harus ada responsibility di mereka untuk mengembalikan pinjaman itu yang harus kemudian didorong dalam skema-skema berbagai bentuk koperasi, PMT maupun yang lainnya, untuk biar mereka itu sadar. Yang itu harus kemudian dilakukan di situ. Nah, ini yang harus kemudian muncul di dalam proses-proses simpan pinjam semacam itu ya. Ini perlu untuk didorong ya, fungsi agama lah. Nah, ini saya kira kembali ke ekonomi Pancasila. Ya, ekonomi Pancasila yang pertama adalah berketuhanan. Ini sebenarnya semua ekonomi itu harus sebenarnya bersumber pada ketuhanan. Kalau Mas Saif ngutang ke saya itu kalau nggak kembalikan hukumnya apa, Mas? Aduh, Mas. Nah, misalnya kan dosa ya, Mas. Itu harus kembali kepada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu ekonomi Pancasila yang mungkin menurut saya masih sekedar sebagai sebuah konsep, tapi kemudian belum benar-benar kemudian diimplementasikan dengan baik ya, dipraktikkan secara baik. Sehingga ketika kita paham ekonomi Pancasila, biasanya kalau yang namanya ngutang itu harus dikembalikan. Nah, ini yang menurut saya ya termasuk itu juga saya kira bagian dari bentuk-bentuk inovasi juga, bagaimana ekonomi Pancasila itu didorong kembali untuk di tengah kita menghadapi krisis pandemi COVID-19 ini satu contoh bagaimana mengimplementasikan ekonomi Pancasila di situ. Nah, termasuk tadi saya sudah banyak beberapa sampaikan tadi, di slide juga ada ya inovasi-inovasi yang lain sebenarnya banyak dilakukan ya. Kemarin saya habis webinar di Koperas di Sonoro ya, di Sulawesi Tenggara ya, itu ada koperasi, mereka salah satu inovasinya adalah memberi kebebasan dari nasabah untuk tidak membayar utang dulu ya, selama beberapa bulan. Nah, ini bagian dari mungkin inovasi, contoh konkret ya dari inovasi koperasi yang ada di sana. Dan itu ya karena membantu, karena di tengah krisis ini mereka artinya diberi keleluasaan. Ya kalau punya duit ya dikembalikan, kalau enggak ya mungkin mereka ketika siap duit ya, sehingga siap mereka punya duit baru kemudian akan dikembalikan. Ini bagian dari kelonggaran yang dilakukan oleh koperasi. Kemudian juga membentuk koperasi tadi dengan konsep-konsep ya pelayanan-pelayanan melalui mobile apps dan sebagainya, platform-platform teknologi ya. Ini mungkin harus kemudian juga didorong untuk kemudian dikembangkan. Nanti dalam konteks platform teknologi itu adalah pemilik dan nasabah itu menjadi sebuah satu kesatuan yang saling mereka menjadi sama pemilik ya, semua anggota itu adalah menjadi pemiliknya koperasi. Itu kan pernah dioperasikan juga di koperasi Tapas ya di Belgia ya, koperasi di transportasi yang juga kemudian mendorong bentuk platform teknologi ini untuk mengembangkan bagian dari bentuk inovasi ya, karena kalau nggak gitu-gitu mungkin orang nggak berkembang. Karena saya nggak yakin ya, misalnya orang ditanya mau kerja di mana, nggak ada yang menjawab saya mau kerja sebagai karyawan koperasi ya, atau misalnya nanti Mas S punya menantu, ini menurutnya mana, ini pegawai koperasi, kan kesannya koperasi kan minor, padahal koperasi dulu dikembangkan di 98 itu bagian dari alat untuk perjuangan melawan kekuatan kapitalisme, tapi justru sekarang tergerus oleh kekuatan kapitalisme, sehingga bangga ketika saya kerja di koperasi, sama halnya ketika saya kerja di Pertamina, saya kerja di misalnya di PNS, saya kerja di dan sebagainya. Ini kan ya harapannya ini bisa menjadi, atau saya kerja di
perusahaan-perusahaan asing itu apa ya contohnya. Nah ini saya kira ketika kita bisa membangun koperasi dengan bagus, branding image koperasi saya lihat juga akan bagus. Dan ini yang harus kita kita lihat ya, karena beberapa termasuk misalnya ya apa ya, ya tadi mahasiswa pun di koperasi-koperasi mahasiswa kadang-kadang juga enggak. Berapa persen sih mahasiswa yang ikut di koperasi mahasiswa? Itu saya nggak yakin nggak sampai 10% mereka yang terlibat menjadi menjadi anggota-anggota Kopma. Dan ini penting untuk menuju konsep-konsep ke depan ya. Termasuk saya kira tadi contoh juga Kopma UGM juga memfasilitasi dengan konsep-konsep pengantaran-pengantaran dengan apa dengan tidak langsung dan sebagainya, itu bagian dari contoh inovasi pengantaran dengan model pengantaran itu juga bagian dari bentuk inovasi yang dilakukan oleh koperasi itu mungkin Mas Matahari. Betul. Mas Henry. Kalau untuk saya juga ya itu ya, modal sosial itu menjadi hal yang sangat penting ketika bagaimana para anggota itu percaya terhadap pengelola dan pengurusnya. Khawatirnya kan kadang-kadang terus kemudian langsung itu ya Mas Henry asal ini bisa terserap pinjamannya begitu nanti balikannya kolaps. Oke, betul Mas. Nah, saya ada cerita menarik nih terkait dengan Tanggung Renteng. Di tahun 2000-an itu salah satu program kementerian begitu ketika saya menjadi enumerator, saya datang ke Gunung Kidul jauh-jauh, saya tanya mau saya tanyakan evaluasi programnya. Kemudian ketika saya tanya kepada seseorang itu diarahkan, "Oh, itu kecamatan yang lain seperti itu. Ini dusanya hanya namanya yang sama." Ternyata itu sebenarnya partisipan atau anggota Tanggung Renteng ketika dia tahu temannya itu tidak bisa membayar. Jadi dikiranya itu saya yang mau menagih seperti itu, padahal saya niatannya di sana mau riset. Nah, itu mungkin ya Tanggung Renteng segitu, malah jelomprong ke arah yang sangat jauh sekali. Itu cerita saya kalau misalkan membahas tentang Tanggung Renteng. Oke, Mas Henry ini masih banyak, menarik sekali pertanyaan-pertanyaannya. Semoga tetap semangat. Saya belum bisa membaca sampai bawah karena saking banyaknya. Ada lagi ini pertanyaan dari Pak Parjan. Oke, Pak Parjan menanyakan, situasi new normal ini pemerintah sudah mulai membuka aktivitas ekonomi seperti sektor pariwisata dan sektor ekonomi lainnya untuk mendukung UMKM pastinya. Namun pada perkembangannya jumlah kasus baru COVID-19 juga terus meningkat, tembus di atas 1.000. Menurut Mas Henry, apakah strategi tersebut masih tepat untuk mendorong sektor UMKM? Sementara pada sisi lain pemerintah juga dituntut mengendalikan penyebaran COVID-19. Sangat dilematis. Bagaimana Mas ini? Betul, itu yang emang saya ya tadi yang sudah singgung di atas tadi ya, sekarang kesehatan satu sisi adalah isu ekonomi. Nah ini yang memang ya satu sisi dilematis. Artinya tadi ya kalau mungkin yang kelas-kelas menengah itu kan jelas ya mereka punya penghasilan bulanan. Tapi ke kelas-kelas UKM dan sebagainya itu mereka nggak punya penghasilan lain ya. Mereka ini memang dilematis ya, dan dalam konteks itu artinya memang kalau kita mempertemukan antara dimensi kesehatan satu sisi lain adalah dimensi ekonomi. Itu kan dua hal yang saya juga di konteks ya di beberapa luar pun kalau kita lihat mungkin nanti ya, karena kasus COVID ini nggak bisa diprediksikan bisa dekat bisa selesai selama vaksinnya belum ada ya pasti akan muncul kasus-kasus baru yang ada. Ini yang perlu untuk kemudian dilakukan di level itu. Nah ini yang ya menurut saya memang ya satu hal yang perlu kita lakukan ya dalam konteks ini memang harus ada kira-kira inovasi pariwisata yang macam apa yang mungkin memang dari sisi ekonomi masyarakat nggak terganggu, tapi dari satu sisi ya tadi kesehatan juga tetap aman. Saya kira sekarang banyak model-model dengan drive-thru misalnya, wedding digital misalnya, atau mungkin model-model misalnya kita pariwisatanya tidak ya menghindari kerumunan misalnya. Itu kan bagian-bagian dari bagian-bagian yang harus kemudian dilakukan, atau mungkin ya kalau konsep-konsep wisata virtual sudah banyak dilakukan ya, artinya kita bayar 50.000 kita bisa keliling Ngelanggeran, bisa keliling
Malaysia, Thailand dan sebagainya. Tapi mungkin ini agak kurang menarik, tapi atau keliling Jogja dan sebagainya. Itu sudah banyak dilakukan oleh pelaku-pelaku wisata di Jogja. Nah, tinggal tadi bagaimana kemudian di satu sisi protokol-protokol kesehatan itu bisa dilakukan dengan tepat. Misalnya orang ke Gembira Loka mungkin tidak harus mungkin harus ada pembatasan. Perlu protokol kesehatan yang ketat ya. Yang hemat saya itu bisa kemudian dilakukan dan itu bisa diterjemahkan dengan bagus. Misalnya boleh kapasitas pengunjungnya berapa? Harus dibatasi maksimal. Misalnya ketika kita masuk di Gembira Loka karena yang kemarin mulai dibuka ya. Nah, itu harus ada batasan maksimal. Katakanlah batasan maksimal hanya 500 per hari. Itu kan bagian dari upaya untuk mengontrol itu dari sisi dimensi itu. Termasuk kalau di sepak bola besok nggak boleh ada penonton. Ya, bagian juga dari dan yang di stadion itu hanya 287 orang termasuk pemain dan pelatih. Nah, itu bagian dari kontrol kesehatan yang ketat, protokol kesehatan yang ketat. Nah, ini di wisata juga itu, berapa sih yang kemudian bisa dilakukan, yang boleh masuk. Kemudian bagaimana protokol-protokol yang ada di dalamnya, itu seperti apa. Ya, bagaimana kemudian penerapan termogan dan sebagainya. Ini yang harus juga dilacak di situ. Ya, keran-keran air dan sebagainya yang harus dilakukan. Termasuk, ya memang sepakat dengan Pak Parjen ya, pengetatan. Ya, kontrol ini yang nggak tahu ini kontrol negara saat ini memang nggak lemah ya pemerintah daerah ya kerumunan cenderung kemudian dibiarkan ya padahal kita tadi saya katakan di awal itu statusnya tanggap darurat tapi tanggap daruratnya gimana ya karena misalnya di Malioboro setiap malam Sabtu malam Minggu kan ramai banget ya itu dan juga mungkin sebagian 30-40% ini nggak bermasker tapi juga mungkin kontrol terhadap mereka juga agak kurang ya agak lemah di situ. Nah ini yang kontrol itu harus dilakukan termasuk misalnya di sektor kuliner misalnya ya kalau saya lihat membandingkan beberapa kuliner itu kadang-kadang standarisasinya nggak sama kadang-kadang yang di sini protokol ketat ada termogan ada macam-macam tapi di sisi lain ada banyak yang kemudian tidak melakukan itu langsung masuk langsung bisa pesan makan dan sebagainya nah ini standarisasi terkait dengan protokol kesehatan di berbagai sektor ekonomi juga harus diperhatikan sehingga kemudian konteks tadi pembukaan aktivitas ekonomi itu justru tidak berdampak pada aktivitas tidak berdampak pada kemudian peningkatan jumlah klaster yang ada di COVID-19 ini. Ini yang harus dilakukan. Dan kalau kita lihat sebenarnya di DIY itu kan sebagian besar kan mereka kasus COVID kan muncul karena justru dari kasus-kasus yang mereka dari luar daerah ya. Dan ini yang juga menjadi kendala bagi kita bagaimana kontrol negara ini yang saya kira masih mungkin agak lemah. Satu saja tadi ya ini harus dua hal ini jalan tapi memang harus satu sisi protokol kesehatan itu juga harus tetap dilakukan. Gitu Mas Matahari. Baik. Jadi memang kuncinya di inovasi ya, ada suatu kebaruan begitu ya, Kak. Memang cukup sulit sepertinya kalau di sektor pariwisata, tapi kalau di sektor perdagangan, pengupayaan inovasi yang kayak pasar sambil leginya Mas Hembri itu menjadi hal yang bisa menjembatani antara dilematis di dua sisi tersebut. Jadi memang inovasi sepertinya, Mas. Oke. Ini ada yang menarik nih Mas, ini ada yang menyampaikan tentang gagasannya di kewirausahaan sosial begitu untuk membangun koperasi di desa. Monggo Mas Hembri mungkin bisa menanggapi atau boleh tidak, tapi sepertinya program Sopremanya Mas Hembri ini juga cukup tepat diarahkan kepada Mas Imam Fauzi ini. Jadi dia ingin membantu masyarakat melalui pembentukan koperasi yang akan tersebar di 83.000 desa di Indonesia. Gitu. Dia yang akan menggerakkan millennial fighter untuk menggerakkan koperasi di desa. Mungkin Mas Hembri ada komentar tentang ini keefektifan millennial fighter dalam menggerakkan kewirausahaan sosial? Iya, oke, makasih Mas. Akan ke program yang mana seperti itu mungkin Mas? Makasih Mas Fauzi ya. Mas Fauzi atau Mas Imam? Imam Fauzi. Ya. Jadi saya kira ide bagus ya ini ya. Artinya bagaimana gerakan-gerakan membentuk koperasi di 83.000 desa. Ini yang memang potensi milenial kita kan cukup tinggi. Nah, tapi tergantung tadi, kira-kira harus ada tawaran-tawaran baru biar kemudian orang kalau memang
mau mengembangkan koperasi, kira-kira koperasinya kayak apa? Kalau hanya koperasi-koperasi yang mungkin ya apa ya apa mungkin model-model konvensional ya mungkin juga mungkin seperti apa ya atau ya tadi mungkin harus ada tawaran-tawaran inovasi-inovasi dalam bentuk-bentuk pelayanan-pelayanan yang ada di koperasi itu sehingga kemudian koperasi itu menjadi lebih lebih menarik untuk kemudian dilirik oleh masyarakat. Karena kata kuncinya kalau ya jangan sampai nanti kita membentuk banyak koperasi tapi kemudian ternyata nggak ada isinya. Ya kayak sekarang pemerintah euforia BUMDes tapi coba lihat berapa BUMDes yang berhasil persentasenya. Ini kayak kalau koperasi di zamannya Mbah Harto dulu. Zamannya Mbah Harto itu kan banyak kemudian kita mengembangkan yang namanya koperasi unit desa. KUD dibentuk di mana-mana, euforia KUD. Tapi yang terjadi adalah kemudian akhirnya koperasi untung duluan. Ketua untung duluan atau koperasi ujung-ujungnya duit. Ya karena artinya banyak yang nggak berkembang intervensi negara yang kemudian terlalu kuat mengintervensi di sektor ekonomi rakyat ya. Dan ini yang harus kemudian dimunculkan kira-kira pola koperasinya mau seperti apa. Dan kalau saya sepakat juga dengan kalangan anak-anak muda ya untuk sebagai sebuah fighter pejuang yang ada di situ. Karena memang kita butuh prime mover, butuh penggerak-penggerak yang masyarakat dan anak muda kan biasanya lebih inovatif, lebih kreatif dalam rangka kemudian membentuk koperasi-koperasi milenial. Ya koperasi-koperasi milenial, membentuk kemudian petani-petani muda, peternak-peternak muda, wirausaha sosial muda dan sebagainya yang itu yang harus kemudian didorong. Dan yang penting adalah Mas Imam harus tahu kira-kira bagaimana ekosistem kewirausahaan yang ada di situ. Dan ya mungkin juga jangan terlalu ambisius ya 83.000 koperasi karena juga banyak tempat itu sudah ada BUMDes ya misalnya. Sudah ada mungkin lembaga-lembaga yang lainnya yang sudah eksis ya. Artinya jangan-jangan desa itu lebih cocok dengan koperasi. Tapi satu sisi lain desa-desa itu cocok dengan BUMDes. Desa-desa yang lain cocok dengan mungkin model apa. Sehingga ini yang harus dilihat. Artinya jangan kemudian semuanya koperasi. Karena mungkin karakteristik masing-masing desa, karakteristik masing-masing masyarakat itu akan berbeda satu sama lain. Apa ini cocok koperasi, ini cocoknya dengan BUMDes, ini cocoknya mungkin lebih pada mungkin bentuk-bentuk perkumpulan, paguyuban dan sebagainya. Yang itu perlu untuk kemudian diidentifikasi dari awal. Gitu, Mas Matahari. Jadi memang harus custom ya Mas ya, karena itu setiap wilayah memiliki potensi dan masalahnya sendiri-sendiri begitu, jangan dikebiah-uyah. Baik, oke ini ada pertanyaan yang sulit nih Mas Hembri nih dari Uda Fandi Yoga Suara. Nih, pengalaman Pak Hembri bagusnya framework yang bisa kita jadikan acuan untuk melihat kapasitas adaptif setiap klaster UMKM dalam menghadapi masa krisis ini bagaimana? Oke, ya. Jadi memang apa ya harus ada tadi sudah saya buatkan tadi rangka yang di atas tadi ya. Artinya dari sisi ini Mas Pandi Yoga Suara, adiknya Ira Suara. Jadi memang tadi sudah saya munculkan di kerangka pemikiran tadi. Jadi ada resiliensi resiliensi frameworknya dan juga organizational frameworknya yang kira-kira seperti apa. Dari sisi personalnya seperti apa, kemudian juga dari sisi organisasinya seperti apa. Dan kemudian juga dari sisi ya kita lihat ya kalau kita lihat tadi di kerangka mungkin atau Mas Fandi apakah tadi smart mengikuti atau enggak, artinya di sisi apa ya apakah area disruption kita itu kan di area-area operasi dan area-area di level pemasaran itu yang paling banyak terjadi di UKM kita di pandemi COVID ini. Sehingga strategi framework kerangka ke depan itu harus kemudian dijadikan dasar bagaimana kemudian kita bisa melakukan penguatan operasi satu sisi lain dan penguatan pemasaran di satu sisi lain dengan inovasi pemasaran, dengan inovasi kemudian inovasi pemasaran dengan scale up dengan new capabilities baru dan sebagainya. Ini bagian-bagian dari konteks adaptasi UKM dalam menghadapi konteks krisis. Dan mungkin juga setiap ya paling kerangka besarnya seperti itu. Karena saya yakin setiap pelaku UKM mungkin punya karakteristik yang berbeda sendiri-sendiri. Sehingga ini yang mungkin perlu dicermati di dalam konteks tersebut ya. Sehingga frameworknya memang framework yang lebih pas, lebih sesuai dengan konteks karakteristik atau klaster UKM itu. Begitu untuk Mas Pandi Yoga Suara, ya, adiknya Mbak Ira Suara.
Oke, terima kasih Mas Hempri. Terus kemudian ini ada yang terakhir sepertinya dari Pak Lurah nih, Pak Aris Eko Widianto dari Gunung Kidul. Saya bacakan ya, cukup panjang ini sepertinya ingin menyampaikan keadaannya. Ada 1.125 kakak, 4.000 jiwa, 60% petani, 20% pelaku UMKM seperti itu. Nah, terus kemudian menyampaikan situasi di masa ini, masa pandemi, terjadi penurunan penjualan UMKM, peningkatan kebutuhan pulsa rumah tangga, daring dari sekolah sangat tinggi, penurunan pembayaran kredit, banyak sekali kredit macet karena mengalami ODP, ora duwe penghasilan. Nah, peningkatan penjualan bahan pangan pertanian, kekurangan suplai air irigasi, nah, terus kemudian juga penyaluran BLT dana desa sudah dilakukan pada tahap lanjutan itu. Nah, ini semuanya hal-hal yang disampaikan dalam kondisi desanya Pak Aris Eko Widianto. Kalau dari Mas Hempri sendiri ada komentar mungkin terkait dengan kondisi desa yang berhubungan dengan peningkatan UMKM, best practice BUMDes mungkin inovasi-inovasinya. Oke, nggih. Matur nuwun Pak Penewu Aris nggih. Di apa Mas Aris itu di Giri Subo ya? Kok Giri Subo? Di Panggang ya? Di Enggak ya? iya, iya, oke. Jadi Pak Penewu, saya kira beberapa data ini menarik ya untuk kemudian kita lihat ya terkait dengan itu ya, ini sudah wajahnya Pak Penewu Aris sudah kelihatan. Jadi kalau kita lihat memang ya pertama memang ya perlu saya kira di level desa ini validasi dan validasi data itu penting ya, artinya jangan sampai kemudian banyak program tapi kemudian tepat sasaran. Itu saya kira satu kata kunci, apalagi nanti ya biasanya yang jadi bumper itu kan anu ya lurah-lurah Penewu kalau di Gunung Kidul ya. Yang ini kadang-kala bantuannya dari pusat, tapi kemudian ternyata apa ya yang kena kadang-kala yang di bawah. Ini yang satu hal yang apa perlu untuk kemudian dicermati kalau karena udah ada banyak data-data karena di desa ada banyak alokasi dana, ada bantuan dana, ada BLT dana desa, belum lagi ada BLT, ada bansosnya Kemensos, belum lagi ada bansosnya dari provinsi kabupaten, belum lagi nanti ada bansos UMKM, kemudian juga ada yang lainnya lah, ada kredit kalau kurs per mikro langsung oleh perbankan. Nah ini yang harus kemudian dilihat ya. Yang kedua memang kelembagaan ya kalau kita lihat ya, dan memang betul ya, ya memang harus ada bentuk-bentuk dari strategi adaptasi baru untuk bagaimana kemudian mendorong pedagang-pedagang pasar misalnya itu bisa dilakukan. Jadi saya singgung oleh Mas Saiz ya, misalnya kami itu kemarin dalam konteks pasar itu kami mengembangkan yang namanya model belanja online ya, pasarsambilegi.id. Ya mungkin Pak Lurah sebagai calon Bupati Gunung Kidul itu kan bisa kemudian melihat itu websitenya pasarsambilegi.id itu. Jadi kita ingin mengelola pasar ini adalah dengan kemudian mengembangkan model-model belanja sosial yang berkeadilan. Nah, belanja sosial berkeadilan dan akhirnya dan harapannya penguatan kelembagaan. Jadi kalau selama ini kan kita ya jadi aplikasi itu dikelola oleh lembaga, bukan oleh individu. Ini miliknya lembaga yang mengontrol, yang mengatur, yang mengantar itu adalah dilakukan oleh kelompok paguyuban pasar. Nah ini mungkin bisa dilakukan kalau bisa membuat inovasi-inovasi model belanja online atau mungkin apapun namanya, artinya mendorong kelembagaan pasar itu yang lebih inklusif dan partisipatif. Atau mungkin di Gunung Kidul saya kira juga ada banyak ya model-model belanja online yang dilakukan oleh pemerintah dengan model WhatsApp itu kan banyak, WA dan sebagainya. Nah ini kira-kira jangan sampai kemudian yang dipeseni adalah mereka yang dekat dengan ketua kelompok. Tapi tadi kira-kira bagaimana mengembangkan belanja online yang berkeadilan aja semua itu harus kena di situ. Ya, jadi jangan sampai hanya yang kena hanya sekelompok pedagang ya, elit-elit pasar yang ada di situ. Ini yang harus kemudian dilakukan. Termasuk juga soal ya ini karena KUB itu kan ya dalam tanda petik itu kan ya peninggalan zaman dulu ya karena intervensi negara yang yang kuat akhirnya menyebabkan koperasi itu menjadi tidak berkembang. Jadi hanya ketua untung duluan atau koperasi ujung-ujungnya duit ya KUD ya sehingga
ini yang harus didorong bahwa ya inovasi-inovasi bentuk-bentuk KUD dengan melalui pembayaran online, inovasi-inovasi online, sistem pembayaran online dan mungkin atau apapun atau mungkin coba menggeser peran-peran koperasi dalam mewadahi potensi-potensi sosioekonomi yang lain. Tentunya yang tidak dilakukan oleh BUMDes ya biar nggak tabrakan karena di situ juga ada Badan Usaha Milik Desa. Saya kira kalau di daerahnya Pak Penewu itu kan banyak apa ya kerajinan-kerajinan itu ya kerajinan-kerajinan ukir kayu dan sebagainya. Kira-kira bagaimana itu benar bisa diwadahi melalui yang namanya KUD ini sehingga kemudian bisa menjadi berkembang. Nah ini yang mungkin harus dilakukan lakukan di situ sehingga ya KUD tidak konvensional hanya sekedar bayar listrik atau bayar kalau bayar PDAM atau apa, tapi dia memang harus benar-benar berfungsi sebagai wadah ekonomi masyarakat. Tadi yang saya katakan kembalikan roh KUD itu sebagai kekeluargaan dan kegotong royongan ya. Karena ini akan menjadi kata kunci dan kuatkan itu koperasi-koperasi itu dalam bentuk koperasi-koperasi produksi, koperasi-koperasi pangan dan sebagainya yang itu akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Itu satu kata kunci untuk mendorong KUD itu bisa dikembangkan. Kemudian yang ketiga itu adalah terkait dengan konteks ya tadi kelompok-kelompok tani dalam konteks melakukan pertanian kekinian. Ya memang sekarang lagi marak model-model bentuk-bentuk model urban farming ya dengan model atau aquaponik dan sebagainya. Itu sebagai di kota-kota tadi saya singgung Mas Sais yang kemarin mengembangkan pertanian urban farming di Badran di kota Yogyakarta. Nah mungkin bisa nggak dan itu mungkin bisa model-model kayak gini saya kira bisa saja diterapkan di kampung Pak Penewu ya. Jadi kira-kira biar mungkin juga menarik anak-anak muda. Karena anak-anak muda itu lebih baik jadi tukang batu, lebih baik jadi buruh bangunan daripada menjadi petani. Nah, harapan saya dengan mendorong inovasi-inovasi di pertanian atau mungkin dengan sektor agrobisnis, tapi kalau sana mungkin nggak cocok ya karena daerah kering. Kira-kira mana yang lebih cocok dengan daerahnya Pak Penewu yang lebih cocok untuk pengembangan petani-petani yang ada di sana. Saya kira itu beberapa contoh yang mungkin bisa dilakukan, artinya mendorong petani-petani milenial, anak-anak muda untuk kemudian berkiprah di sektor-sektor pertanian tersebut. Nah, saya kira ini beberapa strategi ya yang mungkin harus dilakukan. Intinya ya bagaimana penguatan ekonomi lokal di era sekarang ya, apalagi dengan konsep-konsep one village one product, satu desa satu produk. Coba bisa kira-kira potensi unggulannya itu apa yang ada di wilayahnya Pak Penewu ya. Ini kira-kira harus dimunculkan sehingga kira-kira orang kalau ingat desa di Panggang ya itu kira-kira mungkin potensi apa yang kemudian akan dimunculkan dan orang ingat desa itu maka akan ingat dengan Pak Penewu Aris Eko Widianto MA. Mengatakan Pak Aris. Betul, berarti kata kuncinya seperti tadi ada di paparannya Mas Hembri juga ya di strategi pengembangan UKM. Pengembangan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi melihat peluang pasar, terus kemudian direfleksikan pada potensi yang ada di wilayahnya. Jadi mungkin seperti itu ya yang tadi dimaksudkan Mas Hembri di paparannya untuk pengembangan inovasi produk yang sesuai kebutuhan pasar. Baik. Ini juga selain pertanyaan dari Mbak Dian ada juga bacaan yang disampaikan karena memang kita sebagai di kegiatan acara Sodet ini memang kita diskusi umum ya semua isu terkait dengan pembangunan sosial silahkan untuk disampaikan. Oke, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara Mas Hembri. Mungkin sebelum kita tutup ada hal-hal yang mau ditekankan kembali dari tadi, monggo. Ini ada pertanyaan lagi tuh Mas. Ada lagi dari Mas Isti. Oh siap ya, betul maaf ini Mas Istianto. Sepanjang sejarah sepertinya rakyat itu selalu memiliki kemampuan untuk bertahan pada saat bencana. Hanya setelah bertahan kemudian mengalami kesulitan untuk berkembang karena faktor kebijakan dari negara. Oke, misalkan seperti ini negara masih memaksakan untuk mengesahkan RUU Omnibus Law Cinaga.
bahkan pada saat pandemi dan mendapatkan penolakan dari masyarakat. Kira-kira apa harapan yang bisa disandarkan kepada negara jika negara masih diharapkan? Kemudian bagaimana perguruan tinggi bisa mengambil peran dalam mendorong kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat? Monggo Mas Hebri. Oke, matur nuwun Mas Saiz Istianto. ya. Dari Mas Istianto atau Mbak Istianti ya? Mas Mas Saiz. Hebri mestinya ini. Oh iya, oke. Ya, karena Istian bisa Istianti, bisa Istianto. Ya. Jadi makasih Mas. Jadi dalam konteks ini memang apa ya, tadi saya katakan bahwa banyak paradoks-paradoks kebijakan ekonomi di negara ini. Satu sisi kemudian pemerintah mengalokasikan dana, mengalokasikan berbagai kebijakan-kebijakan yang ada di masyarakat. Tapi sisi lain ada banyak inkonsistensi kebijakan yang seringkali muncul di negeri ini. Ini yang mungkin kita lihat. Atau yang justru yang terjadi adalah ya apa ya? Tes saya adalah perubahan sentralisasi ke desentralisasi itu tidak banyak membawa perubahan. Karena rakyat itu masih menjadi objek dari pertarungan-pertarungan kekuasaan tersebut. Ini yang apa ya? Yang sering kita lihat ya. Termasuk tadi ya ada banyak tadi kebijakan-kebijakan kita untuk di pandemi, ada permodalan, pemasaran dan sebagainya. Tapi sisi lain ada Undang-Undang Cipta Karya, Undang-Undang Omnibus Law (RUU) yang dipaksakan oleh pemerintah untuk kemudian disahkan mungkin kalau nggak salah mungkin Oktober tahun ini harus disahkan ya ambisinya. Nah ini yang hemat saya memang harus kemudian kita lakukan ya. Jadi ya dalam konteks itu ya apa ya berharap ke negara saya kira bisa tetap harus kita harapkan itu fungsi-fungsi state ya. Kalau kita ingat konteks ya fungsi-fungsi state ya di pembukaan UUD 45 alinea keempat. Atau kalau konteks ekonomi adalah di demokrasi ekonomi pasal 33, seharusnya state bisa melakukan hal itu ya, melakukan hal tersebut ya. Yang ini yang mungkin harus dilakukan ya. Dan ya karena ya kalau kita kemudian lepas dari state, maka kemudian kita nggak bisa juga melakukan bentuk-bentuk apa ya perlawanan, karena yang bisa melakukan state masalah politik, masalah ekonomi dan sebagainya, masalah sipil dan sebagainya. Ini yang sebenarnya kekuatan-kekuatan ini harus kemudian berimbang. Tapi sayangnya yang muncul adalah tadi seringkali kemudian perselingkuhan politik dengan penguasa. Munculnya kemudian oligarki, artinya ketika oligarki politik sudah bersatu dengan oligarki ekonomi, maka matilah ekonomi rakyat. Nah, ini yang harus kemudian kita waspadai. Ya, ini yang bagaimana kemudian kita menghadapi oligarki politik, oligarki ekonomi dengan kekuatan yang kita. Yang dimiliki oleh rakyat kecil adalah modal sosial. Yang dimiliki perguruan tinggi sebenarnya adalah juga jejaring sosial, jejaring wacana-wacana akademik dan sebagainya. Tapi ketika kemudian akademik itu juga tumpul oleh kekuatan-kekuatan negara, ya mereka tidak bisa bertindak lantang terhadap kooptasi kekuasaan yang muncul, maka ya habislah negara ini. Nah, ini yang menurut saya harus kemudian dilakukan ya, bagaimana kalangan akademisi, bagaimana kemudian kalangan masyarakat sipil untuk coba ya paling enggak ya memang ya pertarungan wacana lah, yang kemudian paling enggak itu harus muncul. Sekarang sudah muncul pertarungan wacana. Kira-kira kita dorong lah. Bagaimana kemudian pertarungan wacana itu bisa kita teriakkan lagi misalnya, biar ini terus menerus secara kontinu ya ketika kita ini dilakukan ya. Ini yang harus kemudian didorong untuk itu ya. Ya termasuk Omnibus Law tadi sudah saya singgung beberapa kontraksi di Omnibus Law yang akhirnya kemudian memperlemah dan justru menjadikan negara kita semakin liberal. Ya ini harus kita lawan. Ya modal sosial. Ya kalau perlu revolusi sosial itu. Nah ini yang yang harus kita munculkan munculkan di situ. Ini saya kira pengalaman ya. Misalnya ketika dulu ya Mas Isti ya, saya dan teman-teman itu menolak adanya perda terkait dengan toko modern di Sleman. Yang kita lawan kan bukan hanya pemerintah, karena di balik pemerintah daerah itu juga ternyata juga banyak pengusaha-pengusaha ya, elit-elit pengusaha yang bermain. Dan waktu itu cerita pengalaman nih, di DPRD Sleman sudah diputuskan bahwa jaraknya adalah 500 meter dan kemudian waktu itu di RU Perda itu jaraknya 500 meter antara toko modern dengan pasar tradisional. Dan kemudian juga di sidang ya di paripurna kayaknya kita terus melakukan berbagai pertarungan wacana untuk melawan itu, jangan sampai 500 meter. Kalau 500 meter ya mati warung-warung rakyat. Tapi kemudian dan di sidang paripurna DPR hanya diputuskan kalau nggak salah 500 ya, tapi terus kemudian kita menggugatnya di Biro Hukum Provinsi. Nah ini kan bagian-bagian dan akhirnya
di Biro Hukum Provinsi menganulir atau mungkin mau meminta untuk Raperda penataan atau kemudian di Sleman untuk direvisi kembali bahwa jaraknya harus 1 kilometer dan dengan berbagai bentuk-bentuk perizinan. Persoalan kemudian kenapa sekarang masih banyak muncul tokoh-tokoh kemudian berjalan, yaitu fungsi pengawasan yang memang kadang-kadang juga susah karena tadi ya percaturan politiknya adalah negara dan pasar yang kadang-kadang ini yang akhirnya kemudian mematikan kesejahteraan sosial, mematikan kemudian sektor ekonomi yang itu ya harus kita lakukan ya. Yang harus kita lakukan adalah ya melakukan bentuk-bentuk perlawanan, melakukan pertarungan antara doksa dan ortodoksa ya, dengan wacana dominan dengan wacana yang tidak dominan ya. Yang ini yang harus kemudian kita dorong bahwa paling nggak harus muncul bahwa ada perlawanan. Ketika kalau rakyatnya hanya diam ya berarti mereka setuju. Tapi kalau rakyatnya masih berteriak itu berarti tidak semua rakyatnya itu setuju. Paling nggak ini pertarungan-pertarungan yang wacana yang saya kira harus kemudian muncul dan sebagainya. Termasuk menurut saya juga harus merubah kalau dalam konteks yang lebih ekonomi politik yang lebih luas, struktur politik, sistem politik yang ada di Indonesia ini. Kalau sistem politiknya masih kayak gini, ya yang berkuasa adalah oligarki politik dan oligarki ekonomi. Ya, ini yang harus kita lakukan. Pilkada saya kira di depan mata. 9 Desember, beberapa daerah di Indonesia. Kalau ke depan sistem politik, struktur politik masih seperti itu, ya yang berkuasa adalah mereka yang punya duit, mereka yang punya berkolaborasi dengan penguasa dan sebagainya. Sementara rakyat hanya menjadi penonton, rakyat hanya diminta untuk mencoblos dan sebagainya, dan akhirnya mengesahkan bentuk-bentuk oligarki baru yang ada di Indonesia, yang tidak hanya di level pusat, tapi akhirnya ke level-level daerah. Ini saya kira memang runtutannya itu, bagaimana bahwa demokrasi ekonomi kita belum kemudian berkembang, istilahnya karena demokrasi politik kita masih hanya sekedar sebagai demokrasi yang prosedural, belum demokrasi yang benar-benar kemudian substansial. Artinya selama sistem politiknya masih kayak gitu, selama masih kekuasaan oligarkis masih sangat kuat, susah mengharapkan bagaimana kemudian pemimpin-pemimpin yang benar-benar memperjuangkan ekonomi rakyat untuk pemilu 9 Desember ke depan. Karena yang muncul ada politik dinasti, politik oligarkis yang lebih pro terhadap pemodal. Partai-partai politik juga demikian. Ya, yang saya kira juga harus kemudian disadarkan bahwa partai politik bahwa masih ada rakyat yang harus kemudian dipikirkan. Begitu Mas Ais. Baik, terima kasih Mas Hembri. Mungkin langsung disambung dengan hal-hal yang perlu ditekankan dalam paparan hari ini. Ya, oke. Terima kasih Mas Farhan Sehat. Jadi saya kira memang tadi sudah banyak disampaikan. Artinya ya upaya untuk membangun ekonomi rakyat ke depan kan butuh apalagi di masa pandemi saya kira akan menghadapi berbagai bentuk kesulitan. Saya kira satu hal yang urgent tadi ya bagaimana pemerintah memfasilitasi berbagai bentuk-bentuk strategi adaptasi pelaku-pelaku UKM itu mungkin secara itu yang mungkin paling bisa dilakukan. Termasuk kemudian ya bagaimana kemudian ya sinergi ekonomi protokol kesehatan dengan protokol-protokol di kesehatan di sektor ekonomi ini tetap harus kemudian dioptimalkan ya sehingga kemudian ekonomi tetap kemudian tumbuh dan ya sikap kritis ya teman-teman ya untuk semua di sini bagaimana kemudian mengawal kebijakan-kebijakan ekonomi agar kemudian tidak tergantung pada bentuk-bentuk oligarki politik dan ekonomi yang ada. Itu Mas Sais. Baik, terima kasih Mas Hembri. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu saya simpulkan karena memang Mas Hembri sudah menjelaskan semuanya dengan sangat gamblang dari semua pertanyaan yang ada. Terima kasih kepada Dr. Hembri Suyatna atas kesempatannya kali ini. Kita dapat banyak masukan. Sebelum mengakhiri, bolehkah kita foto bersama begitu? Untuk teman-teman, bapak-bapak, ibu sekalian diharapkan untuk menghidupkan videonya. Terus kemudian agar tidak hanya sebagai diskusi-diskusi semata, saya minta bapak ibu sekalian untuk perlihatkan produk lokalnya. Nah, ini tadi kan bela beli produk lokal. Monggo, yang mau membawa sepatunya atau mungkin jam tangannya, silahkan. Ini monggo. Ayo. Ini kita bukan bawa tolak angin Mbak Dian. Luar biasa ya. Selondok. Ayo, produk lokalnya mana ini? Hanya bukan bincang-bincang biasa. Oke, Mas Rezaldi atau mungkin Mbak Dina bisa untuk mempotret juga.
Siap, Mas. Siap, Mas. Sekarang. Ya. Hmm. Satu. Kakak saya rotek, Mas. Maaf. Berapa Ayo, kali ayo, ya? yang ada, ayo. Ini ketahuan nih yang produknya masih internasional dan impor, ayo. Oke. Pertama, 1, 2, 3. Ya, Bentar. ya produk lokal nih. Mana ini? Mbak Galis bawa apa itu? Kok kresek? Bentar. Oke, selanjutnya lagi. Lagi ya. 1, Ya, semua. 2, 3. Bentar. Ada beberapa ini soalnya. Mas Aziz pakai masker lokal. Aku bantu, Mas. Oke, sampun sudah. Sudah semua? Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Saya sebagai host dan moderator, mohon maaf. Khususnya juga kepada Mbak Dian, tadi ada pertanyaan yang terbulak-balik dari saya. Seharusnya pertanyaannya Mbak Dian kebalik dengan dari Mas Tondi ataupun juga Mas Aziz. Terima kasih, kita nantikan kita bertemu kembali pada bincang-bincang sodet selanjutnya. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.